Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Molaf Channel ya. Di channel kesayangan kita HMC dan juga Zuma ya, Bang Zuma Zulkifli M. Abbas Official. Ya, selamat malam buat teman-teman yang baru hadir dan yang sudah dari tadi menunggu siaran langsung ini ya. Tunggu ini saya pakai mic dulu, agak kurang bagus soalnya. Ya, dan terima kasih buat teman-teman yang dari tadi sudah setia menunggu ya. Hari ini kita live agak telat karena memang jadwal hari ini agak lumayan padat ya, karena hari ini hari terakhir ya orang bokap saya. Jadi ya agak lama. Oke, di kesempatan malam ini kita akan membahas tentang ya luar biasanya Paul Jong ini ya. Luar biasanya Paul Jong ini saya katakan di mana ya oten-oten atau para YouTuber Kristen ya. YouTuber Kristen Indonesia yang pro kepada Paul Jang itu sangat mengagungkan Paul Jang. Bisa kita katakan Paul Jang ini seperti pemimpin bagi mereka sekarang. Tapi bukan pemimpin dalam hal bagus. Tetapi pemimpin ya dalam melakukan aksi-aksi yang saya rasa sangat tidak terpuji. Yaitu memprovokasi anak bangsa untuk melawan pemerintah. Bukan hanya Paul Jang, tetapi sekarang ada lagi sosok seorang wanita yang mencoba menjadikan dirinya sebagai simbol perlawanan untuk melawan pemerintah yang sah, bahkan institusinya. Dalam hal ini institusi kepolisian yang dianggap sebagai antek-antek ya dari Abdul mereka bilang, atau orang-orang Islam atau kadrun ya yang mereka sebut sebagai kadrun. Jadi ini ya framing-framing jahat yang coba dibangun oleh pihak sebelah ini udah luar biasa. Mereka mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia itu adalah institusi yang gagal. Karena institusi kepolisian di Republik Indonesia ini sudah dikuasai oleh para kadrun, dia bilang. Ya, mereka katakan dikuasai oleh para kadrun. Dalam hal ini kadrunnya ini ya bukannya Yesus ya. Karena kita tahu Yesus itu kadrun juga. Bahkan arti kadrun sekarang itu adalah kafir dungu dari lahir. Ya, kafir dungu dari lahir kita tahu sendiri siapa. Tapi mereka di sini memframing bahwa kepolisian itu sudah tidak bisa dipercaya karena sudah dikuasai oleh para umat muslim. Ya. Udah dikuasai orang-orang atau polisi-polisi yang sangat pro dengan Islam. Dianggap terlalu fanatik, terlalu berlebihan kepada Islam. Pada institusi kepolisian adalah aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia yang menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan berlandaskan 6 agama. Jadi bukan ya kepolisian itu hanya mengurusi ataupun mengikuti ajaran-ajaran yang ada di Islam. Tidak seperti itu. Mereka tunduk kepada hukum negara, di mana negara kita mengakui 6 agama. Sehingga mereka itu tidak bisa disetir sembarangan. Jadi terlalu naif, terlalu kejam finahan-finahan yang dibuat oleh Paul Jang dan juga antek-anteknya ya. Antek-anteknya yang mencoba memframing masyarakat kita, mencoba memprovokasi masyarakat kita untuk tidak percaya kepada institusi kepolisian. Teman-teman mungkin sudah melihat ya, bagaimana framing-framing mereka yang mengatakan bahwa kepolisian tidak beres, Kapolri tidak beres, ya dalam mengurus kasusnya Kasman. Hanya karena Kasman institusi kepolisian dihujat habis-habisan oleh para oten. Hanya karena si Kasman doang. Yang notabene ya cuman warga biasa, hanya warga Indonesia biasa yang melakukan penistaan dan provokasi. Tetapi ini coba terus digoreng oleh para oten-oten seakan-akan kepolisian itu pro-Islam.
Seakan-akan kepolisian tidak adil kepada orang-orang minoritas. Ini kan nggak benar. Kalaupun ada orang-orang yang kurang profesional dalam bekerja, atau ada oknum polisi yang kurang profesional, yang harus disalahkan adalah oknumnya. Jangan kamu mengenerate secara total institusinya. Ini yang kacau. Ya, ini yang sangat kacau yang dilakukan oleh para OTET. Dalam hal ini saya bukan yang memuji Wak Labu ya, sang debitur. Sang debitur langsung mengatakan, ya kita ngerti yang namanya kepolisian itu gimana. Ya, sang debater, sang akrobater si Wak Labu ya, si Ultraman, dia langsung bilang, si Paul Jang ini, aduh bodoh dia bilang, begoders. Ya, dia bilang ini blow on si Paul Jang. Dan juga para oten-oten yang di luar yang masih banyak yang sangat begoders, yang tidak bisa membedakan mana oknum, mana institusi, dan juga mana agamanya. Jadi ini benar-benar kacau. Para oten-oten coba digiring gitu ya, digoreng terus sama Paul Jang dan ante-antenya, yang sebenarnya itu tujuannya itu adalah makar. Tujuannya adalah melemahkan, ya, melemahkan image atau pandangan baik masyarakat kepada pemerintah dan juga institusi-institusi yang ada di tubuh pemerintahan Indonesia. Ini yang coba dibangun oleh mereka. Narasi-narasi ini. Sehingga timbul ketidakpercayaan. Ya, keraguan dari masyarakat kepada penegak hukum di Indonesia. Dan ini membenarkan apa yang mereka lakukan suatu saat nanti. Ini luar biasa bahayanya. Bahkan, ya mereka seakan-akan mengatakan bahwa Paul Jang ini punya informasi yang luar biasa akurat. Jadi seakan-akan kalau Paul Jang ngomong, oh itu udah benar. Paul Jang mengatakan kepolisian kita itu udah nggak benar. Karena mereka terlalu pro dengan Islam. Bahkan dikatakan ya, tanpa segan-segan, 3% dia bilang. 3% dari kepolisian, dari orang-orang yang ada di institusi kepolisian adalah kadrun, dia bilang. Ya. Dia bilang bahkan jenderal-jenderalnya itu adalah jenderal-jenderal yang kadrun. Ini kan luar biasa. Framing-framing seperti itu kurang bijak lah saya bilang. Ya, kurang baik, bahaya. Kamu ingin melemahkan pandangan masyarakat kepada kepolisian. Kita tahu kepolisian kita mungkin belum sempurna. Banyak hal yang harus diperbarui. Dan kepolisian Republik Indonesia terus berbenah. Ya, banyak kapolri-kapolri, banyak pejabat-pejabat yang saat mereka duduk, mereka membuat gebrakan. Saya ingat dulu ada namanya kepolisian bersih, kepolisian apalah. Ya, mereka mengubah image-image itu dengan melakukan banyak kebijakan-kebijakan baru yang itu tujuannya adalah supaya rakyat Indonesia percaya dengan kepolisian. Kita tahu masih banyak rakyat yang mungkin agak kurang percaya ya dengan kepolisian. Dengan mengatakan, kalau saya kehilangan sesuatu, saya lapor polisi, gak beres juga, malah saya keluar duit. Habis itu ada juga yang menyatakan polisi kurang bisa mengayomi masyarakat. Banyak orang-orang seperti itu memang, harus kita akui. Kepolisian kita ya belum sempurna juga. Tapi mereka terus berbenah. Mereka terus berbenah agar mendapat simpati dari masyarakat. Dan sangat disayangkan di saat mereka lagi memperbaiki diri mereka, lagi memperbaiki institusinya, tiba-tiba muncul orang-orang seperti Paul Jang dan antek-anteknya yang malah memframing kepolisian lagi gitu. Kasihan kepolisian kita, udah kerja capek-capek ya, dengan tujuan supaya masyarakat bisa percaya dengan aparatur penegak hukum. Tetapi malah ada pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan pandangan tersebut. Yang saya nggak habis pikir, saat saya ngobrol dengan beberapa teman-teman ya, teman-teman yang ada di pihak kekristenan, mereka mengatakan mereka lebih percaya Paul Jang. Karena dia bilang, oh kamu nggak tahu, Paul Jang itu punya intel, dibilang. Punya mata-mata. Ya, dia punya orang dalam di pemerintahan Indonesia, di TNI, dan juga kepolisian. Dia tahu semua. Saya sampai bilang, ini orang memangnya siapa? Saya juga punya teman gitu di kepolisian, tapi saya nggak pernah mau cari tahu ada apa di dapur kepolisian ataupun dapur dari TNI. Dan saya rasa itu privasi mereka. Setiap orang punya dapurnya yang harus dijaga, yang orang lain nggak harus tahu kondisi dapurnya. Sehingga apa yang dilakukan Paul Jang ini saya agak tanda tanya. Kenapa dia begitu penasaran
begitu ingin tahu, begitu ingin ya mengumbar kondisi di dalam institusi-institusi dan juga pemerintah Indonesia. Kalaupun dia punya orang dalam, apa gunanya sekarang? Tujuannya apa? Mengumbar-ngumbar masalah yang ada di dalam kepolisian, TNI, dan pemerintah ya. Seakan-akan itu udah paling benar. Itu informasinya jelas nggak? Atau itu mungkin informasi hoax? Kita nggak tahu gitu kan. Janganlah memframing pemerintah kita, institusi kita. Ini sungguh sangat kejam saya bilang. Dan yang lebih parahnya lagi, para oten-oten begoders ini percaya. Oh iya, yang dibilang Paul Jang itu benar. Oh iya, memang benar. 4% jenderal dan juga kepolisian itu orang-orang yang sangat pro dengan Islam. Orang-orang yang radikal. Ya, dianggap sebagai orang-orang yang radikal. Saya yakin di kepolisian RI ya, kita nggak bisa pungkiri. Mungkin 85% polisi di Indonesia beragama Islam. Karena memang Islam adalah mayoritas dengan jumlah 87%. Sehingga kalau kepolisiannya juga berjumlah seperti itu hal yang wajar. Melihat rasio perbandingan jumlah agama di Indonesia. Tetapi ya, 4%-nya dari total polisi yang ada di Indonesia disebut orang-orang Islam radikal. Orang-orang Islam ya yang menggunakan segala cara untuk membela Islam. Ini kan nggak benar gitu. Teman-teman bisa lihatlah bagaimana framing-framing yang mereka buat ya untuk Irjen Napoleon. Ya, Irjen Napoleon Bonaparte, kita tidak pernah mengatakan perbuatannya itu benar. Ya, kalau melihat dari hukum. Tapi yang pasti orang tersebut sudah mengakui dan siap bertanggung jawab. Saya rasa sudah clear. Ya, saat dia sudah mengakui bahwa memang itu adalah hal yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, dan dia menerima segala konsekuensi hukumnya. Saya rasa di sini sudah sangat clear ya. Sudah ditangkap, sudah semua. Jadi apalagi yang mereka inginkan? Dengan mengatakan, oh ini agama tai gitu kan. Agama tai, Tuhan tai. Karena harus dibela pakai tai gitu. Jadi ini saya agak lucu, saya sangat agak lucu. Ya. Dari mana statement itu bisa kalian buat? Jadi kalau ada orang membela agamanya, ya, dengan mengencingi atau melakukan hal-hal yang agak jorok, kalian sebut Tuhannya seperti itu. Jadi kalau kalian bela, ya, bela dengan salib, maka Tuhan kalian akan jadi salib. Jadi kalau kalian hari ini bela dengan pensil, Tuhan kalian jadi pensil. Kan nggak seperti itu. Jadi ini saya sangat sedih ya melihat framing-framing yang dibuat oleh Oten, dan ini sudah makin nggak benar. Saya lihat sudah makin nggak benar ya. Di sini saya akan share screen ya. Salah satunya adalah si Sofiatul. Ya, Sofiatul ini kan lagi mencoba membuat image-nya itu sebagai simbol perlawanan ya. Dan ini saya kasih nampak bagaimana dia mengatakan Intel Joseph Paul Jang 3% dari kepolisian adalah kadrun khilafah ya. Jadi dalam hal ini adalah umat muslim yang pro khilafah. Mereka anggap sebagai umat muslim yang pro khilafah. Masih berapa lagi jenderal kadrun gitu ditulis ya. Saya juga bingung. Mereka belakangan hari ini memframing bahwa Irjen Napoleon ini adalah Islam yang radikal, yang pro dengan khalifah. Ya, yang pro dengan kekhalifaan. Kapan ada statement dari Irjen Napoleon yang mengatakan bahwa dia ya setuju dengan yang namanya negara Islam Indonesia? Nggak pernah. Jadi sebagai landasannya Indonesia ini adalah negara Pancasila, dan itu udah clear. Udah sangat clear. Nggak pernah ada lagi ya orang-orang yang saya rasa di ini ya YouTube Muslim, YouTube pendebat yang membahas hal tersebut atau pro dengan hal tersebut. Sampai detik ini saya belum menemukan ya. Dari Bang Zuma mungkin, Bang Dewa, nggak ada semua satupun yang seperti itu, seperti yang dituduhkan oleh para oten-oten begoders ini. Begitu juga dengan Irjen Napoleon, nggak pernah saya melihat ada statement dia yang menyatakan bahwa dia pro dengan negara khilafah. Nggak ada. Ini coba dibangun, wah dia itu adalah Islam radikal, Islam yang gila dengan khilafah. Ini kan framing jahat gitu. Nah, framing jahat yang coba dibangun
oleh para oten-oten ini. Ya, belum lagi kita bisa lihat ya bagaimana si badut baru ini ya, badut si Sofiatul ini ya, mencoba membangun image dirinya sebagai ya simbol perlawanan. Saya sampai apa ya mau bilang konyol sekali gitu. Ini dari dunia debat tiba-tiba kok arahnya jadi pemberontakan, arahnya menjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini kan udah nggak sesuai lah dengan semangat kita ingin berdiskusi membahas tentang perbandingan lintas agama. Yang kita bahas ini kan perbandingan ajarannya. Ya, kok ini larinya udah ke politik lah, larinya udah ke pemerintahan lah gitu. Aduh. Ini kacau sekali saya rasa ya. Udah nggak sesuai dengan semangat awal kita saat berdialog, saat membuat channel-channel YouTube diskusi lintas agama ini. Jadi saya harap teman-teman bisa kembali ya ke jalur yang benar. Janganlah gitu. Ini kok jadi bahas tentang pemerintahan. Ya. Dan di sini saya share screen yang baru disampaikan. Nanti saya akan buat satu konten khusus untuk si Sofi Badut ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini yang terbaru dari dia. Stand together with us against false gospel, Sofia Azara message gitu ya. Di sini dia mengajarkan salam Trinitas gitu. Salam salut. Ya, ini bukan salam Trinitas coy. Ini salam Hunger Game. Ya, ini bukan salam Trinitas. Ini salam Hunger Game yang saya bilang ini memang 3 gitu kan. Apakah ini karena 3 diambil sama Sofiatul? Ya. Ini adalah simbol perlawanan. Ini simbol perlawanan kepada pemerintah yang sah. Salam 3 jari. Salam 3 jari adalah salam untuk melawan pemerintah. Dan ini coba dibangun oleh si Sofiatul ya, dengan mencoba membuat salam ini menjadi salam Trinitas untuk membangkitkan semangat. Ya, untuk membangkitkan semangat dari para oten-oten ya, yang mungkin nggak tahu arti 3 jari itu apa. Kan ada juga oten-oten yang mungkin nggak tahu. Apa tuh ya? Oh, 3 itu Trinitas. Oke, saya ikutan. Salam Trinitas, salam Trinitas. Ini sama kayak dulu orang ikut-ikut PKI ya. Saya pernah cerita juga. Ya, saya mendengar banyak cerita seperti ini. Ada orang tuh nggak tahu PKI itu apa. Dulu. Ya. Jadi, yang ada di masyarakat itu adalah gini. Kita ikut yuk. Ada tuh partai baru namanya PKI gitu kan. Kalau kamu ikut, nanti kamu dikasih cangkul, dikasih bibit, dikasih sembako. Oh ya udahlah, di masyarakat tuh kan bangsa Indonesia ini ikut-ikut gitu. Ya, kita nggak bisa pungkiri tipikal orang Indonesia sangat suka ikut-ikutan. Kalau ada teman yang bilang, "Oh, ikut yuk acara di sana 2 jam, dapat makan gratis." Ya, cuman dengar ceramahnya bisa dapat sembako, dapat cangkul, dapat bibit gitu. Banyak yang datang. Ya, di acara-acara PKI terus disuruh teken gitu. Ya, dia bilang, "Oh, ini form pendaftarannya gitu, supaya bisa dapat bantuan ini kamu harus isi." Oh ya udah, isi nama, isi nomor KTP, teken gitu. Rupanya itu form untuk menjadi anggota PKI. Jadi saat PKI itu dianggap sebagai ini ya, organisasi yang nggak benar, maka orang-orang yang ada di daftar itu ditangkap semua. Orang-orang yang ada di daftar itu semua ditangkapin itu. Padahal mereka nggak ngerti apapun itu, cuman ikut-ikutan ya, karena pingin dapat sembako itu. Ini yang saya takutkan oleh para orang-orang Kristen awam ya, oten-oten yang masih begoders, yang gara-gara dibilang Sofiatul, oh ini salam Trinitas gitu. Dia menganggap, oh Tuhan kami 3 gitu kan, Trinitas. Ya udah kami ikutan gitu. Salam 3 jari, salam 3 jari gitu. Padahal salam 3 jari ini adalah salam makar. Ya, mungkin saya buka aja. Ya. Ini salam 3 jari ini saya yang dari kemarin bilang ya. Ya, ini salam 3 jari ini adalah aksi protes yang terjadi di Myanmar dan juga di Thailand. Dan ini terinspirasi dari film Hunger Game. Ya, memang terinspirasi dari film Hunger Game. Dimana kita tahulah, ya di 2 negara ini kan mereka lagi berkutat gitu ya, lagi berkutat dengan revolusi. Mereka ingin melakukan revolusi, sama seperti yang terjadi di Myanmar, ya, dimana pemimpin mereka ya, si Aung San Suu Kyi ini kan ditangkap. Terus para pendukungnya melakukan demo besar-besaran dengan menggunakan salam 3 jari. Yang ingin pemerintahnya ini segera direformasi. Ya, mereka ingin pemerintah direformasi. Begitu juga dengan Thailand. Thailand ingin pemerintahnya nih ya diganti,
Ya, jadi simbol 3 jari ini adalah simbol untuk mengganti pemerintah. Simbol untuk mengganti pemerintah. Jadi kalau ada oten-oten yang pikir ini salam Trinitas, hati-hati. Kalian sudah dibodoh-bodohi oleh Sofiatul. Ya, kalian lagi dibodoh-bodohi oleh Sofiatul. Ini adalah salam untuk mengganti pemerintah. Jadi apakah kalian ingin memang mengganti pemerintah kalian? Ya, nih 3 jari Thailand dan simbol-simbol perlawanan. Jadi apakah kalian sebegitu bencinya dengan Jokowi sehingga kalian mengumandangkan salam 3 jari? Ya, jadi ini hati-hati. Nanti ada apa-apa kalian juga ikut ketangkap gitu kan, dianggap sebagai orang-orang yang pengen makar. Hati-hati. Oke, mungkin dari saya itu dulu karena udah ada banyak yang join. Ya, sebelumnya assalamualaikum untuk Bang Zuma dan shalom untuk Bang Wahyu Ilahi. Ya, malam, salam. Sehat selalu, Bang Jul. Bang Jul. Sehat. Bapak sudah nggak ada ya, Bang Jul ya? Iya, tadi udah dikebumikan. Oh ya, turut berduka cita ya, Bang Jul ya. Sorry ya kalau ada salah kata atau apa ya. Oke, siap. Kok kecil suaranya, Bang Jul? Mic saya lagi nggak gede bagus. tuh. Ya, mic-nya lagi nggak bagus. Gitu. Ya, mungkin langsung aja dari Bang Wahyu Ilahi melihat aksi yang dilakukan oleh Paul Jang, Sofiatul gitu ya, yang malah membangkitkan giroh untuk melakukan aksi menggulingkan pemerintah ini. Gue malah ngeri di komen-komen tuh tabokin Mbak Wahyu Ilahi. Malah tuh, besok gue mau mancing ditabokin, bonyok gak jadi mancing gue besok. Ya gue nggak ini sih ya, nggak bisa masuk ya di channelnya si Paul Sang itu, udah hampir nggak pernah ya. Terus komennya juga nggak begitu ngikutin ya. Aku malah lebih banyak diskusi yang dengerin di penegak Islam ya, di ini. Tapi memang gini sih ya, menyikapi narasi terakhir dari Bang Jul tadi kan sebenarnya kan awalnya ini kan diskusi ini kan kalau pertama kali saya diajak kita ngobrol itu kan berbicara diskusi lintas agama kan awalnya yang kita bangun itu ya. Terus sekarang masuk melebar-melebar ini juga puyeng juga ya, puyeng. Tetapi ya intinya beginilah, pendapat orang monggo-monggo lah, Bang Jul punya pendapat di sini, siapapun punya pendapat itu monggo lah. Intinya kalau saya selama tidak mengganggu merongrong ideologi bangsa, ya silakanlah adu argumen kan gitu. Tapi kalau sudah merongrong ideologi bangsa, ya saya pasti akan kejar di mana dia punya channel kan gitu loh. Saya usahakan untuk bisa masuk kan begitu, Bang. Oke, ya ini yang kita sayangkan gitu ya. Entah kenapa saya juga bingung, ini kok larinya kok jadi yang aneh-aneh dari diskusi lintas agama, kok udah jadi komplain pemerintah aja gitu. Ya udah jadi setiap hari komplain pemerintah, bahkan mereka mengatakan, oh ya itu yang dikatakan Paul Jang benar, karena Paul Jang itu punya intel gitu. Dia punya orang dalam di pemerintah, ya kepolisian dan juga TNI gitu. Jadi padahal kita bisa lihat, Paul Jang ini ngomong 10, ya, yang salah 9, yang benar paling 1 gitu. Ini kan ibarat tebak-tebak buah manggis. Dan ini sering terjadi, entah kenapa ya, orang Indonesia cenderung percaya dengan orang-orang yang seperti ini. Sama seperti dukun gitu ya, ada orang tiba-tiba jadi dukun terkenal, hanya karena tebakan dia benar 1 gitu. Padahal dia nebak 10. Ya, saya keluarkan 10 statement. Tahun depan Indonesia akan gini. Ada 10 statement. Yang terjadi cuma 1. Yang 9 orang akan lupa. Orang akan ingat 1 statement itu. Ya, mereka akan ambil video saya saat mengatakan statement itu. Indonesia akan gini di tahun 2022. Saat 2022 benar terjadi, mereka akan ambil, oh ini bukti HMC pernah ngomong di 2021 dan itu terjadi. Artinya memang dia bisa tahu gitu kan. Artinya dia memang punya orang dalam. Padahal yang 9 saya tebak salah semua gitu. Nggak ada lagi orang yang ungkit. Paul Jang itu ngomong 10, saya udah lihat. Semua salah gitu. Banyak yang salahnya gitu. Ya, dia mengatakan Ustadz Yewal ini nggak bisa ditangkap. Buktinya besok ya ketangkap. Ya, dia bilang ini jenderal. Ya, jenderal disuruh MUI untuk membunuh. MUI-nya nggak terlibat, jenderalnya juga nggak aktif. Terus tuduhan membunuh juga nggak benar gitu kan. Kalau memang mau bunuh, udah mati duluan dia. Nggak mungkin lah
cuma luka-luka lebam gitu. Membunuh tuh beda. Jadi banyak sebenarnya yang dia bilang nggak benar, tapi entah kenapa ini dijadikan seperti nabinya Oten ya, nabinya orang Kristen Indonesia, sesuai dengan keinginan dia kan. Dia ingin jadi nabi, ya. Dia kan selalu memframing dirinya nabi. Ini yang kacau gitu, dan ini dimakan oleh Oten-Oten Indonesia ya. Sehingga mereka nih makin hari ya makin percaya Paul Jang dan makin nggak percaya pemerintah. Ini yang bahaya gitu. Ya, kamu makin nggak percaya pemerintah, makin nggak percaya institusi, dan kamu percaya kepada satu orang ini. Ini yang bahaya. Besok kalau dia bilang, udah nggak cocok lagi pemerintah sekarang, kita gulingkan, kita turun ke jalan gitu. Oh, ini udah bahaya kalau seperti itu kan. Dan pasukannya sudah mulai bergerak gitu. Kayak Sofiatul ini kan salah satu antek-anteknya ya. Saya nggak tahu Pak Wayuinlah ini termasuk antek-anteknya atau enggak gitu. Tapi kayak sudah membuat salam 3 jari itu udah nggak benar. Dan itu saya sangat konyol. Saya udah pernah bilang, dan Sofiatul ya, bukannya direm ya, bukannya direm, dia malah dengan bangganya gini ya. Salam 3 jari gitu. Ya, ini Sofiatul ya. Salam Trinitas itu. Pak, ini dari salam tiga. Ini kan dia tulis salam Trinitas. Ini aslinya, ini Oh. Hunger Game, Pak. Ini aslinya tuh dari Hunger Game. Salam 3 jari Hunger Game. Hunger Game itu apa sih? Game atau apa sih? Nggak ngerti aku loh. Itu film-film Anak-anak. paling terkenal. Oh. Enggak, itu film terkenal. Film yang menceritakan tentang ya rakyat yang ingin memberontak kepada pemerintah. Karena dianggap pemerintah zolim. Ini pemerintah zolim. Ya, itu pemerintah zolim, dan itu ditiru sama di 2 negara ya, yang lagi berkecamuk juga politiknya, yaitu Myanmar dan Thailand. Ya. Ini dulu PDI begitu juga ya, 3 begitu juga dulu. Oke. Jadi beda di sini ya. Ini Bang baca. Pengunjuk rasa pro demokrasi dari Thailand hingga Myanmar mengadopsi salam 3 jari ya dalam perlawanan melawan kediktatoran militer. Salam yang diambil dari film Hunger Games ini menjadi simbol perlawanan dan solidaritas terhadap gerakan demokrasi di Asia Tenggara. Jadi ini lagi kayak dulu kan kita mengenal ada Arab Spring ya, Arab Spring, dan sekarang di Asia Tenggara itu lagi terjadi ya ini Hunger Games punya salam. Jadi ini biasa dilakukan untuk pemerintah-pemerintah yang diktator atau zolim. Ya, untuk pemerintah yang zolim dan diktator. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia sekarang seperti itu menurut Pak Wahyu Ilahi? Enggak sih, ya. Enggak seperti. Makanya aku bingung loh, dalam 3 jari. Kalau kampanye, saya dulu kan pendukung PDI kan 3 jari kan gitu. Dulu tengah, dulu 3 gitu. Jadi aku nggak ngerti hal-hal kayak gitu ya, Bung. Sorry, gaptek Ya, orang udah nggak pernah ngikutin. Ini yang kasihan yang hotel-hotel awam, karena kayak tadi contoh Pak Wahyu kan nggak tahu Hunger Game gitu kan, nggak tahu juga berita-berita mungkin di Myanmar sama Thailand gitu ya, nggak ngikuti berita Myanmar sama Thailand. Pak Wahyu Ilahi dengan bodohnya pikir, oh ini Trinitas, saya ikutan lah Trinitas. Padahal itu simbol yang nggak benar. Di Thailand sama Myanmar tuh udah nggak boleh salam 3 jari itu. Pokoknya kalau yang bikin salam 3 jari itu dianggap sebagai perlawanan kepada pemerintah, dan itu ditangkap. Ibaratnya kayak Nazi gitu ya. Kamu tiba-tiba mengeluarkan lambang Nazi sekarang gitu, atau lambang PKI gitu, palu arit lah kita bilang. Kalau ada orang yang menggunakan lambang palu arit di Indonesia, ya itu pasti ditangkap Pak, dianggap sebagai pro gerakan yang nggak benar. Padahal itu barang yang sering kita lihat gitu kan, palu sama celurit itu di mana-mana juga ada. Apakah barang itu salah? Nggak ada salah barangnya. Cuman kalau kamu pakai lambang itu untuk daerah-daerah tertentu ya, yang punya sejarah pahit, ya itu nggak benar gitu. Apalagi ya sama ini. Ya itu kan nggak boleh. Kalau di Indonesia nggak boleh, itu kan sudah jelas, TAP MPR-nya jelas nggak boleh itu. Ya, kamu kan ngerti lah tujuan kamu apa. Kayak salam 3 jari ini kan secara nggak langsung ya kamu ingin membangkitkan semangat Oten-Oten untuk melawan pemerintah. Sama seperti yang dilakukan di Myanmar dan Thailand. Jadi dia ingin yang terjadi di sana menular di Indonesia ya. Kadang kan kita nggak bisa pungkiri. Kadang-kadang bisa kayak tertular. Ya, kadang-kadang bisa tertular sama seperti dulu Arab Spring dibilang gitu kan. Menjatuhkan pemerintah yang sah. Presiden digulingkan ya dari Libya, terus lanjut ke Yaman, ya, terus lanjut ke negara-negara lain gitu. Jadi ini yang terjadi juga di Asia Tenggara. Setelah Thailand, Myanmar. Apakah Indonesia mau seperti itu juga? Masyarakatnya ya turun ke jalan,
ya meminta untuk pemerintahnya diganti lah, sama kayak kita 98 gitu. Memangnya pemerintah udah buat apa sih sama orang Kristen sampai orang Kristen benci sekali sama pemerintah? Ini kan ngaco gitu, membakar masyarakat ya, membakar masyarakat Oten untuk membenci pemerintahnya. Oke, karena Bang Wahyu udah diam, mungkin saya kasih kesempatan dari Bang Zuma. Silakan tanggapannya Bang Zuma. Ini Paul Zhang ini seperti punya intel yang luar biasa ya di dalam kepolisian, pemerintah, dan TNI. Saya nggak tahu apakah benar ada orang dalam atau tebak-tebak buah manggis, atau memang dia ini sebenarnya agen dari Barat gitu ya, agen dari suatu organisasi luar yang ingin mengacaukan Indonesia. Silakan. Dan assalamualaikum untuk Ustadz Alwan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Tes. Kedengaran. Iya, soalnya saya lagi di gunung soalnya nih. Jadi gini ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika ada yang ingin membuat makar di negara ini, maka yang pasang badan pertama kali dan kekuatan pertama kali yang harus dihadapi itu adalah umat Islam. Kenapa demikian? Karena Pancasila dan Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang sudah final bagi umat Islam. Pancasila, Al-Quran itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena penjabaran daripada konsep Islam itu sendiri itu sudah terwakili dengan adanya dasar negara kita. Nah, umat Islam nyaman dengan kondisi itu. Umat Islam nyaman melihat dan merasakan relasi antara Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan keberagamaan ya, dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Jadi ketika ada kekuatan dari luar kemudian yang ingin merongrong negara Republik Indonesia ataupun dari dalam, maka umat Islam itu menempati tempat terdepan untuk menjaga itu. Karena itulah saya geli aja ketika ada orang yang masih di Indonesia ya mengiyakan, mengaminkan pelaku makar seperti Paul Zhang ini untuk kemudian melakukan trik-trik bagaimana kemudian menyudutkan pemerintah. Dan ya itu wajar-wajar saja sih ya, bagaimana kemudian ketidakberhasilan agama ini untuk menduduki peringkat mayoritas, terutama mayoritas di dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Mereka tentu mengusung rasa kekecewaan terhadap ya Republik Indonesia ini karena merdeka ya, dari sisi dalam karena mengusir sahabat atau keluarga mereka yang adalah penjajah. Kemudian dari luar mereka dianggap sebagai minoritas ya, yang kemudian harus tunduk kepada pemerintahan yang disusun berdasarkan Al-Quran. Kan gitu ya. Nah, sehingga bagi kita umat Islam, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah merupakan sekaligus ideologi bangsa yang memiliki peran penting sebagai tolak ukur pribadi bangsa dan juga adalah tolak ukur penjabaran dari apa yang kemudian termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Bahwa Allah, ya pencipta alam semesta itu memang sengaja menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Dan itu berkesesuaian dengan asas yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mau kemanapun dibawa, dia bisa dijadikan sebagai asas atau hukum negara. Ya, negara yang kemudian memiliki kekuatan yang bisa mandiri itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai asas negara. Berbeda dengan kitab suci agama lain. Kitab suci mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Makanya kalau kita melihat secara individu ya, secara individu aja dulu, orang selalu membanggakan keyakinannya, orang selalu membawa-bawa agamanya gitu di dalam menjabarkan atau memperlihatkan kebaikan-kebaikan dari sisi kepribadian ataupun kelompok. Dalam hal ini adalah agama. Tapi sayangnya satu agama yang dianggap sempurna, ajarannya diklaim sebagai ajaran yang begitu bisa menjadi jalan keselamatan, tapi ternyata tidak mampu menjadi asas bernegara gitu loh.
itu artinya cacat. Nah, poin demi poin inilah kemudian yang melahirkan kebencian, iri, ya, sirik. Halo, halo. Halo Bang Zuma. Kepada Republik Indonesia yang diri dari kitab sucinya umat Islam. Halo Bang Zuma, suaranya hilang Bang. Tes, tes, tes. Ya, jadi ya kita harap maklum ya, karena Bang Zuma lagi ada di gunung ya, lagi di gunung belum balik, sehingga signalnya ini masih timbul tenggelam. Ya, tempat Bang Zuma signalnya lagi kurang bagus, ya sehingga suaranya bisa hilang gitu ya, suara hilang. Bukan lagi di sabotase ya, kita bukan si kece. Ya, kalau si kucluk, si kece, kalau suaranya hilang, terus dia terpental karena signal, dia pasti akan bilang, wah saya punya ini disadap gitu. Ya, bahkan laptopnya itu bisa dirusakin gitu. Saya juga bingung ya, bagaimana hacker bisa merusakkan laptop orang. Softwarenya bisa gitu. Software tuh rusak bisa. Kita kirim virus gitu kan, di-download sama si KC, terus rusak dia punya software itu bisa. Tapi kalau hardware rusak saya bingung juga ya. Ini si KC dari mana gitu ya pemikiran seperti itu. Ini luar biasa kalau ada umat muslim yang bisa ngehack, merusak laptop orang gitu ya. Merusak artinya dia punya hard case-nya. Ya itu konyol sekali. Dan tolong harap maklum ya, karena di tempat Bang Zuma memang signalnya lagi jelek. Oke, mungkin sambil menunggu Bang Zuma kembali ya, kita dengarkan dulu dari Bang Alwan deh. Ya, yang kurang lebih suaranya juga dianggap 11-12. Silakan Bang Alwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam untuk Mbak Wahyu, Pak Sadzuma dan Bang Julius. Malam Bang Alwan. Ya, jadi kalau kita bicara Polzang ini, saya ingin kita lari dulu ke sejarah dulu lah. Ya, kita mundur ke belakang. Indonesia ini berjuang merdeka ini luar biasa susahnya ya. Dan kalau saya ini termasuk orang yang suka baca buku sejarah. Saya ada ada pengalaman dulu waktu sekolah itu, guru saya itu namanya Pak Wael, orang Ambon. Dia tuh jahat ya. Kalau jahat tapi dalam hal positif. Kalau kita nggak baca bukunya, jadi dia bikin buku diktat itu sejarah. Itu setiap kita masuk dia tanya kapan konferensi meja bundar, kapan ini, kapan. Kalau kita nggak bisa jawab itu sapu kita dapat melayang. Makanya agak tertanam di kepala saya itu sejarah-sejarah itu. Dulu kan kita waktu merdeka di tahun 1945, 17 Agustus 1945, itu kan belum final ya. Belanda itu masih datang. Ya, Belanda itu masih berusaha untuk memboncengi agar bisa kembali menjajah Indonesia. Dan perjuangan itu yang kemudian Nahdlatul Ulama ya diwakili oleh siapa namanya pendirinya nih? Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, di mana beliau kemudian kumpul itu ulama dan kemudian muncullah yang kita kenal dari resolusi jihad gitu. Jadi jihad dikumandangkan untuk melawan penjajah Belanda. Nah, itu. Maka akhirnya kan terjadi itu agresi militer Belanda kan. Nah, kemudian setelah lama terjadi peperangan seperti itu, Belanda akhirnya kan menyetujui, oke lah, kita tidak ganggu lagi, tapi Indonesia ini nggak usah dijadikan NKRI, nggak usah dijadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadikan saja dia itu Republik Indonesia Serikat. Jadi dia kayak negara-negara negara bagian kayak Amerika Serikat gitu. Nah, itu kan potensinya besar untuk tidak bersatu.
Nah, lagi-lagi pada waktu itu justru yang muncul sebagai apa ya kalau kita katakan orang yang berjuang agar kita kembali ke NKRI itu adalah eh, tokoh Masyumi. Saya lupa namanya. Pokoknya tokoh Masyumi lah. Tokoh Masyumi itu yang kemudian dia menyarankan agar Indonesia itu membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia gitu. Jadi ada pemerintahan darurat karena tidak setuju dengan RIS ini. Nah, lalu kemudian kan ada upaya-upaya itu dilakukan oleh Masyumi itu lewat pimpinannya ya, Muhammad Nasir kan, diajaklah partai-partai itu semua ya kan, partai mulai bahkan sampai Partai Katolik Kristen juga diajak bersatu untuk Indonesia ini kembali ke NKRI. Jadi ini perjuangan yang panjang, mulai dari yang mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, sampai kepada mengorbankan kepentingan umat Islam sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Piagam Jakarta itu kan, Piagam itu kan ada lanjutannya itu, bahwa umat akan dilaksanakan syarat Islam sesuai dengan keyakinan pemeluknya gitu kan. Artinya syariat Islam itu juga diakomodir pada waktu itu. Tapi itu dipotong kan. Dalam rangka apa? Karena dalam rangka agar NKRI itu tetap terjaga. Nah, saya pikir ya itu sudah menjadi final term. Kalau saya ulang lagi nih, di Muhammadiyah itu kan kita ada bukunya itu, buku itu dibagikan ke seluruh Indonesia, dimiliki oleh seluruh mulai dari cabang sampai ranting sampai apa, dan itu dijadikan sebagai pegangan adalah Pancasila itu adalah Darul Ahdi Wasyahada. Sering saya ulang-ulang itu. Darul Ahdi Wasyahada, negeri ahdi, perjanjian, dan syahada, konsensus. Gitu. Iya. Jadi kita semua itu kayak sepakat untuk memiliki negeri ini gitu. Nah, tadi ya saya lihat lagi ada satu anggota TNI kita yang gugur di medan perang lah, saya katakan seperti itu. Beritanya saya baru lihat beberapa jam yang lalu. Itu ditembak ya, dan dievakuasi pakai helikopter tapi tidak terselamatkan. Korban ini terus berjatuhan gitu. Saya lihat kita itu kadang-kadang kayak teroris di mana-mana dikecam. Wah, sampai-sampai Islam dibawa-bawa kan. Teroris dikecam, Islam dibawa-bawa, diangkat di media, dibikinkan seperti sampai orang pada takut semua kan, takut dengan aksi-aksi terorisme itu. Di media-media itu banyak hujatan kepada Islam itu macam-macam. Tapi dengan begitu itu kami itu biar begitu tetap tegar aja. Jadi saya dengan teman-teman yang lain yang kita tetap tegar aja. Ya, di Geraha Mu'alaf saya pikir waktu itu kita sempat rapat dan kita sampaikan tidak apa-apa. Kita kecam apa yang dilakukan MIT di Poso sana, kita kecam apa yang dilakukan Amrozi dan segala macam kekerasan-kekerasan yang mengataskan nama Islam itu. Tapi fenomena Poluzang ini menarik. Jadi aneh bin ajaib menurut saya, sangat aneh. Ada penghina Islam, lihat ya, saya itu tidak pernah bela Yahya Waloni ya. Kalau dia salah demi hukum, agama saya mengatakan penjarakan. Kalau memang dia salah, kenapa? Itu kita sikap adil kita. Tapi lihat MKC ini, terakhir itu ada ininya Bang Julius, dibikinkan lagu. Jadi dikasih hadiah, bikinkan lagu, bikinkan Puisi, lomba. Iya, lomba. Ya. Dianggap sebagai simbol perlawanan ini. Ini simbol perlawanan. Iya, dan yang paling getol ini Poluzang ya, yang notabene anti NKRI, saya boleh kata seperti itu, bela separatis. Makanya saya minta kalau polisi nonton ini, coba di cross check itu rekening Darmasi Pancasila. Itu dia mirip-miripkan dengan Darmais Pancasila punya Soeharto, ya, agak licik juga saya rasa, yaitu Darmasi Pancasila dia kasih nama itu. Dan itu ada rekening di situ, dia katakan untuk pendidikan ke Papua. Tolong di cross check. Kalau memang itu untuk Papua, jangan-jangan lari ke untuk makar itu. Karena dia katakan dengan sangat tegas bahwasanya Papua itu harus merdeka biar bagaimanapun. Ya, dia katakan juga kalau nanti 2024 bukan Jokowi, apapun alasannya harus
harus merdeka Papua. Ya, sampai detik ini juga kita tidak katakan separatis itu bagian dari agama Kristen, meskipun pendeta juga ada yang bantu di sana. Saya lama di sana ya, saya tahu tokoh-tokoh yang kerap bantu di sana. Lalu ada juga beberapa komandannya itu ya membawa isu-isu agama itu ke dalam konsep perjuangan mereka gitu. Ya, tapi kan kita sepakat bahwa kita juga Islam nggak mau diperlakukan seperti itu. Kita katakan ini oknum lah ya, oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Tapi yang membuat kita heran memang perlakuan dari saudara-saudara kita yang istilahnya mendukung itu, berkumpul di sana, dan itu terang-terangan itu. Mereka kumpul dengan narapidana Polzong, kumpul menceritakan pandangan mereka seperti itu. Dan saya pikir apa yang mereka katakan NKRI harga mati, Pancasila harga mati itu mungkin lip service aja mungkin. Jauh di hati terdalam mungkin tidak ada itu pikiran-pikiran tentang itu. Kalau kita kan sudah terbukti ya, masa waktu itu sudah menunjukkan bagaimana kita berjuang, dan sampai sekarang juga kita juga diolok-olok juga kita masih berjuang sampai ke taraf itu. Tapi kalau mereka buktinya mana? Ini yang belum pernah kita lihat. Kalau saya belum pernah saya lihat. Oke lah, mungkin ada peran beberapa orang, tapi buktikan saja dengan Polzang ini. Kalau kalian nyatanya kan siapa yang mencela Polzang? Yang ada mendukung, membela. Kebanyakannya yang saya lihat mungkin paling 0,1% aja atau 1% aja dari 100%. Ini la haula wala quwata illa billah. Iya, itu aja Bang Julius. Oke, makasih buat Bang Alwan ya, dan assalamualaikum untuk Goldian. Ya, di sini yang ingin saya pertanyakan adalah contoh si Sofiatul ya, dan juga Paul Jang dan juga antek-anteknya sedikit-dikit komplain kerjanya dengan pemerintah. Ya, kenapa nggak dibalikkan apa yang sudah kalian buat untuk Indonesia? Coba kalian pertanyakan. Apa yang sudah kalian buat untuk Indonesia? Saya nggak bilang untuk kekristenan ya. Bisa jadi untuk kekristenan kalian sudah melakukan banyak hal. Untuk kekristenan, ya misalnya kalian bilang, oh saya udah bagi Indomie bang. Saya udah bagi Indomie, saya udah bagi sembako untuk orang-orang miskin. Masalahnya saya pertanyakan, itu kalian bagi sembako, bagi duit, ya karena unsur sesama anak bangsa atau ingin menginjili mereka? Kalau memang tujuannya untuk menginjili, ya saya nggak bisa bilang itu untuk Indonesia. Itu untuk kekristenan artinya. Ya, artinya kalian saat membagi sembako, sambil kalian menginjili, sambil kalian doakan, niat kalian itu bukan untuk, oh ini anak bangsa juga kita bantu, bukan. Tetapi ingin ya menginjili mereka. Jadi bedakan gitu. Ya, kalau yang untuk Indonesia ada nggak yang kalian buat? Coba direnungkan, dipertanyakan lagi gitu. Terutama oten-oten. Coba kalian pertanyakan, kira-kira orang-orang yang kalian anggap ini sudah benar, ya Paul Jang, Pavel gitu, yang mereka lakukan udah belum? Saya ingat Pavel pernah buat ya bantuan, dia bikin bantuan itu untuk menahan islamisasi. Lihat, ya judul bantuannya saja menahan islamisasi di NTT, menahan islamisasi, bukan membantu orang susah. Tapi mereka memberikan bantuan, tujuannya supaya mereka ini jangan terpengaruh Islam. Ya, terus yang kedua mereka bantu supaya mereka ini bisa jadi Kristen. Jadi nggak ada yang unsur Indonesianya. Ya, dari tema aja kan kita udah lihat. Ini masa temanya adalah mencegah islamisasi gitu. Ya, bukan memberantas kemiskinan. Jadi ini hati-hati teman-teman ya. Memang sama-sama kita memberantas kemiskinan misalnya ya. Mereka melakukan turun ke jalan, bantuin orang gitu ya. Satu lagi juga sama, turun ke jalan, ya, kristenisasi juga sama kan. Kristenisasi juga turun ke jalan, bagi sembako, bagi duit. Tapi tujuannya yaitu supaya mereka jadi Kristen. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan ini perlu dipertanyakan lah. Tujuan kalian ini apa? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia? Ya, bukan untuk kekristenannya, untuk Indonesianya, bukan untuk kekristenan. Ya, mungkin dari Bang Zuma bisa silakan lanjut Bang, udah bagus signalnya. Iya. Sorry ya. Udah bagus kan suaranya? Udah kembali Bang. Oke. Jadi apapun ceritanya yang terjadi kemudian di negara kita ini, memang ada sekelompok orang ya yang tidak senang dengan keberlangsungan ya negara Republik Indonesia ini, akibat daripada sejarah mencatat bahwa
kemerdekaan itu diraih oleh karena perjuangan para ulama dan juga santri. Ya, meski ada di antaranya juga yang dari non-muslim ya. Namun implementasi daripada Al-Quran kaitannya dengan asas negara itu melahirkan sebuah prinsip, di mana prinsip ini kita kenal dengan 5 sila yang menjadi acuan hidup atau menjadi pedoman di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, 5 prinsip inilah yang menjadi acuan dan patokan negara Republik Indonesia yang kita cinta ini, di mana kesemuanya adalah intisari yang kemudian dirangkum dari kitab sucinya umat Islam. Jadi yang termaktub kemudian dalam Pancasila, aturannya, ya, tata kenegaraannya, pelaksanaannya, kemudian hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu diprioritaskan tentang ketuhanan yang kemudian asasnya itu mengacu kepada tauhid. Trinitas kepental jauh-jauh. Gitu ya. Apapun ceritanya, yang mengaku Tuhannya satu tetapi menampilkan di dalam kehidupan keberagamaan ada 3 pribadi, itu juga tertolak oleh Pancasila, kan gitu. Nah, inilah yang hal sepele menurut kita, tetapi adalah hal yang sangat besar menurut teman-teman Kristen. Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lihat? Esa itu dipelintir sedemikian rupa. Sehingga Esa itu dikatakan 1 di dalam 3, atau 3 di dalam 1, dan seterusnya. Nah, meskipun mereka puas menurut lisan mereka, dengan paparan bahwa Tuhan kami satu, yang kami sembah adalah satu dalam hakikat dan seterusnya. Tetapi di dalam hati mereka itu melahirkan sebuah kesakitan, di mana bangsa ini tidak memberi ruang, dalam arti kata konsepnya tidak bisa 3 Tuhan atau 3 pribadi. Tetap aja satu. Dan itu menjadi sebuah acuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, persatuan, apalagi musyawarah atau mufakat dan keadilan bersosial dalam kehidupan kita selaku bangsa Indonesia, itu semuanya adalah intisari daripada Quran. Nah, inilah yang kemudian melahirkan individu-individu yang benci terhadap NKRI. Nah, celakanya kemudian adalah ketika orang yang masih hidup di negara ini, masih makan di negara ini, tetapi kembali bersatu dan bersekongkol dengan orang-orang di luar sana yang ikut-ikut membenci dan ikut-ikut membenci ke negara yang dia tempati gitu loh. Maka saya di awal mengatakan bahwa ketika ada makar, benteng pertama yang menjadi pertahanan yang harus dihadapi oleh mereka itu adalah umat Islam. Karena itu tadi, umat Islam itu sudah final. Umat Islam itu sudah bersatu di dalam menjaga NKRI. Kenapa? Karena itu adalah amanat daripada Quran. Amanat daripada Al-Quran itu yang menjadi acuan ketatanegaraan kita, Republik Indonesia ini, melahirkan sebuah gairah yang sangat luar biasa untuk bagaimana negara ini bisa dijaga seutuhnya oleh umat Islam. Yang mayoritas, terlepas daripada tugas sebagai warga negara untuk menjaga negara ini. Nah, itu makanya saya katakan bahwa ketika ada kita mendengarkan informasi seperti Pauzang melakukan makar, punya mata-mata dan seterusnya, ya itu bisa jadi benar. Itu bisa jadi benar. Tapi itu juga bisa menjadi hoax. Yang pada intinya adalah kita melihat yang diserang oleh Pauzang ini bukan hanya Islam, tetapi NKRI. Artinya, orang sangat bodohlah ketika ada orang di luar sana yang merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia dan mereka mengaminkan. Itu tolol namanya. Artinya bahwa yang mereka suarakan selama ini kasih itu tidak ada di dalam praktek dalam kehidupan keberagamaan dan praktek dalam kehidupan bernegara. Hanya slogan di mulut saja. Sehingga orang yang arif, orang yang bijak, orang yang berilmu memahami dengan cukup sederhana bahwa sebenarnya yang kau senyumkan, yang kau tampilkan senyuman di bibirmu itu adalah kesakitan demi kesakitan terhadap negara ini, terhadap negara yang mayoritas di negara ini.
Ya, saya kira itu sangat luar biasa ya, ketika hari demi hari yang tadinya hanya seorang debaters, kemudian gagal memproklamirkan, gagal menjajakan agamanya, gagal kemudian menumpahkan amarahnya karena selalu di backup oleh data-data dari debater umat Islam yang menyajikan kebenaran itu seperti apa, sehingga balik arah kemudian memperlihatkan sisi yang sesungguhnya kebenciannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kebenciannya atas tidak berhasilnya sekelompok penjajah yang datang untuk mengkristenkan negara ini. Itulah yang saya katakan bahwa senyum yang nampak di wajahnya adalah merupakan luka yang hanya dibalut dengan senyum yang dibuat-buat. Demikian untuk sementara, Dinda Julius. Terima kasih. Oke, makasih buat Bang Zuma ya, dan di sini udah bergabung sama kita ya, Bang Mahadewa dan juga Ustadz Unggul. Assalamualaikum buat keduanya. Ya silakan dari Bang Dewa, tanggapannya Bang. Ini luar biasa ya. Paul Zhang dikatakan, oh dia ngerti, dia tahu informasi itu karena dia punya mata-mata. Dia dikatakan dia punya intelijen di dalam pemerintah, tubuh kepolisian Indonesia, bahkan tentara juga ya. Saya nggak tahu dari mana intelijen dia itu, tebak-tebak mua Banggis atau benaran ada. Kalau benaran ada malah saya pertanyakan gitu ya. Kalau kamu sampai punya intelijen di dalam tubuh pemerintah dan juga TNI Polri, tujuannya apa gitu? Ya, kita punya teman banyak di dalam kepolisian, tapi kan nggak mungkin kita tanya, kalian lagi ada misi apa nih kepolisian? Ya, misi kalian 2021 ini apa? Apa yang sedang kalian usut gitu? Kan nggak mungkin kita tanya, nelepon atau apa gitu ya. Kecuali saya punya kepentingan. Saya punya kepentingan, baru saya pasti akan nanya gitu. Ya, malah kalau seperti itu ini kita perlu pertanyakan, Paul Zhang mau ngapain gitu sampai menaruh intelijen gitu kan, menyebarkan intelijen di dalam tubuh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia. Ya, biasa yang melakukan hal itu kan ya pelaku-pelaku makar, pemberontak-pemberontak ya, dia butuh mata-mata di dalam musuhnya gitu. Ya, atau mungkin dia ini memang orang yang dipakai oleh suatu organisasi ya, yang juga menaruh intelijen-intelijen di tubuh pemerintah kita ini. Silakan Bang Dewa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang AMC, Pak Ustadz Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Juma. Ya, sepertinya sih tadi udah Waalaikumsalam warahmatullahi. kupas tuntas juga ya sama Pak Bang Juma gitu kan. Dan ini sih Dewa sebenarnya sudah tidak tertarik ya untuk membicarakan gibah soal siapa? Soal Pak Uljong ini. Lebih tertarik itu, Dewa itu lebih tertarik untuk membentengi umat gitu kan. Bagaimana caranya supaya umat itu imannya itu semakin kuat, jangan mau yang namanya dibodohin. Dan sebelumnya Dewa doakan juga kepada Bang Juma gitu kan, karena beliau kan mau merilis sebuah film tentang Islam ya Bang ya, kalau nggak salah ya, kerajaan Islam ya, 2 film ya. Iya, Betul ya. betul. Layar Masih ingat lebar juga itu, Bang, rupanya ya. Masih. Ya, Layar lebar itu Bang. betul. Ya. Iya, Kita iya, doakan iya. aja itu Nontonnya pakai pipet. layar lebar, di mana layarnya itu dari Jakarta sampai ke Brebes rencana itu. Betapa lebarnya layar itu, luar biasa. Sampai satu Indonesia bisa menonton itu. Dan judul Iya, filmnya sampai itu di 2 ini film. di tol Suramadu. Puas. Itu dua film langsung itu. Yang pertama tentang kerajaan Islam dan yang kedua tentang film sedih lah. Yang diperankan dan pemerannya adalah umat Kristen itu sendiri. Ya Bang ya? Begitu Bang ya? Kalau tidak salah itu. Iya, iya. Dan Anggap aja ya. film yang kedua itu memang sedih. Saking sedihnya itu baru pegang remote aja itu udah nangis itu. Dan pemerannya Edi Sidabutar. Kita membuktikan kalau misalkan Bang Juma ini tidak membenci sama Edi Sidabutar. Makanya peran utama itu hanya bisa dilakukan sama Edi. Hanya satu-satunya orang yang sanggup itu cuma Edi Sidabutar. Judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Ya, saksiin itu. Baik, makasih banyak. Untuk masalah mengenai soal Pak Uljong ini, yang konon katanya mengaku katanya Nabi ke-26. Dia menyangka Nabi Muhammad itu adalah Nabi ke-25. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, bukan Nabi ke-25. Nabi terakhir. Tapi percaya nggak, ketika nanti Pak Uljong dan kawan-kawan yang berusaha makar ini, yang didukung oleh Sopiato, nanti tertangkap, pasti ujung-ujungnya hilap. Minta maaf. Pasti seperti itu. Itu udah pasti. Karena kenapa? Kebanyakan
hal seperti itu yang dilakukan oleh umat-umat sebelah itu melakukan pada saat melakukan penghujatan, pada saat melakukan penghinaan, setelah ditangkap, hilaf, minta maaf. Tidak ada lagi. Tetapi kami sebagai umat muslim memberikan kesempatan kepada Pak Ujong untuk memperbaiki itu. Kami insya Allah akan memaafkan. Tetapi kalau misalkan ada penuntutan, ya biarlah negara itu yang menuntut itu semua. Ya itu dulu dari Dewa untuk sementara. Makasih banyak. Ya, ini Bang Dewa saya rasa ya, ini gara-gara Bang Zuma nggak nawari pemeran utama nih Bang. Jadi gini Bang Dewa, dia pingin banget tuh jadi pemeran utama. Iya itu, kemarin kan curhat ke Dewa, bilang filmnya sedih pokoknya Mas Dewa. Baru pegang remote aja udah nangis. Emang judulnya apa Bang? Ratapan Anak Monyet. Ini Bang Zuma ada-ada aja ini, makanya dikasih tahu sama Dewa itu. Oke, siap. Ya, ini kalau masalah kilaf-kilaf tadi saya kok jadi mirip Bang Dewa gitu ya. Dikit-dikit Bang, kilaf Bang, sorry ya, nggak sengaja buka celana gitu kan. Nggak sengaja tangannya tak kemana-mana. Waduh, ini mirip Bang Dewa nih lama-lama. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum buat Bang Iman. Ya, mungkin dari Ustadz Unggul silakan pandangannya Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julius, Gurunda Awan, Gurunda Zuma, Bang Mahadewa, dan Bang Iman, serta Iwan Villa. Langsungan aja ya, biar mempercepat. Kalau soal mata-mata, iyain aja. Ini cuma setitik kutil babi ya, yang bisa begini, bisa begitu ya kan. Ya goblok banget gitu loh. Para jenderal-jenderal kita mau gitu didikte sama dia. Ya kalaupun ada juga paling cuman, wih ini orang asik nih menyerang Islam. Karena benci sama Islam, dia berikan bumbu sedikit, paling begitu. Nggak sampai lah sejauh dia punya intelijen nanti mengatur pergerakan ini itu. Enggak. Dan kalaupun benar, ketinggian TNI Polri turun. Kirim aja anak-anak kita yang SMP tuh. Kalau ada yang mau mengobrak-abrik NKRI, di mana Islam ikut sebagian besar malah ya, ikut andil mendirikan negeri ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang suka nongkrong di Zoom-nya Babizong ya, baik yang berada di Amerika, di negara manapun, apalagi yang di Indonesia, jangan lupa ya, kalian itu ketika lapar makan dari bulir-bulir padi bumi pertiwi ini ya, atas rahmat Allah dan kasih sayangnya, meskipun kalian bukan beragama Islam, diberi rezeki juga. Kemudian ketika kalian haus, kalian minum air dari bumi pertiwi ini. Lalu kalian mau coba-coba mengkhianati, bergabung sama seorang kutil babi ini yang sifatnya cuma memusuhi pemerintah Indonesia, memusuhi Islam. Apakah dia peduli sama Kristen? Enggak ada pedulinya si kutil babi ini. Jadi itu cuma kebohongan besar lah ya, gagah-gagahan. Kayak saya lihat juga gitu. Orang Indonesia tuh nggak kere. Nggak seperti kalian tampil berasa di luar negeri, ngomong petentang-petenteng, ya, yang dari sini, dari sana, nanti akan saya laporkan PBB. Nah itu udah jelas kok. Bang Bob itu ya, siapa kita yang nggak merunduk ya kalau sudah bicara kepada Bang Bob. Merunduk ini bukan artinya takluk, enggak ya. Kita menghormati Bang Bob karena beliau adil, baik ya. Tapi kalau memang sudah sifatnya congak, sombong, lalu penipuan, Sofiatul, terus Deborah, si Kucluk, ya tentunya umat muslim akan bangkit semua ya. Jangankan Presiden Jokowi yang kalian hina, ya, itu pasti kita bangkit ya. Maksud saya, kalau Presiden Jokowi aja dihina, kita tuh bangkit umat Islam membela. Bayangkan ketika kalian menghina dan menghujat Nabi kami, bangkit semua tuh. Kalau perlu seluruh dunia. Makanya mudah-mudahan suatu saat orang dimanapun si Babizong ini berada, entah di Belanda, entah di Jerman, entah dimanapun, kolong langit manapun dia bersembunyi, ada umat muslim di sana yang mengenal dia, mengenal dalam artian tindakannya yang sangat menghujat Islam ya, katanya yang kotor, tindakannya yang luar biasa jahat gitu ya. Mudah-mudahan ketemu lah sama umat muslim di sana ya.
bukan untuk dijahati, tidak, tapi diajak bicara face to face. Biasanya jagoan kandang begini kalau ngomong nih, waduh, luar biasa ya. Begitu tampil di permukaan dunia nyata, oh ciut, ciut nih. Si babi song ini akan ciut seperti tikus kecemplung got. Oke, gitu aja Bang Julius. Makin malam makin ngeri-ngeri sedap. Standby lagi. Oke, makasih Bang Unggul ya, Ustadz Unggul. Dan ya, si PJ ini kalau nggak salah lagi di Den Haag ya. Ini dia live-nya lagi nyanyi-nyanyi di Den Haag ya. Walaupun sedih juga gitu, nggak ada yang pedulin. Saya ingat dulu kami pernah buat KKR ya di kota Tokyo ya. Itu benar-benar konyol ya. Tapi udahlah, di lain waktu kita ngobrol ya. Itu saya ingat sekali pastor kami ya, mantan pastor saya itu teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak gitu. Ya, dan kadang-kadang di luar negeri itu nggak dipedulin yang gini ya. Memang kurang dipedulin. Ya, kita harap saja si Jong ini ya cepatlah bisa ditangkap gitu ya. Kalau memang berani, silakan balik ke Indonesia. Mama kamu rindu. Jadi saya ingat ini ya. Apa dulu si waktu Christopher ya. Kita ingat waktu Christopher jadi mualaf kan si Wak Labu ada buat itu. Ya, pulanglah nak, mama rindu gitu kan. Pulanglah nak, mama rindu. Ini mungkin bisa juga ya kita cari mamanya Paul Jang gitu. Suruh mamanya ya suruh mamanya ngomong gitu kan, suruh anaknya pulang gitu. Mana tahu kalau mamanya yang suruh pulang mau pulang nih Paul Jang gitu. Ya. Kasihan itu mama sama bapaknya gitu kan. Mama sama papa si Paul Jang ini kan di Indonesia gitu. Ya pulanglah gitu. Ya pulanglah berbakti gitu kan. Dan kayak orang Chinese ya. Orang Chinese tuh biasa kayak ada tradisi cengbeng gitu ya. Kan yang ziarah kuburan itu. Ya setahun mungkin nggak balik masih oke. Biasa kalau 2 tahun nggak dibalik dimaki gitu. Saya nggak tahu nih Paul Jang nih ya Paul Jang nih akan seberapa lama nggak baliknya gitu ya. Dan biasa pantang gitu. Biasa kalau yang masih kuat Chinese ya, ini nggak bicara agama ya, tapi kan tradisi. Biasa tradisi Chinese itu kan ziarah kuburan tuh sangat kuat setahun sekali ya. Bahkan saya ingat dulu Perdana Menteri Singapura ya waktu Lee Kuan Yew masih jadi Perdana Menteri dan Presiden Cina adalah Deng Xiaoping ya. Deng Xiaoping itu kan dulu maju gara-gara dia melakukan banyak perubahan untuk Cina. Salah satunya yang jadi gurunya adalah Lee Kuan Yew gitu. Dia datang ke Lee Kuan Yew bilang gini, apa yang bisa kamu lakukan untuk Cina? Diajarin sama Lee Kuan Yew gitu kan. Terus dia minta statusnya Shanghai itu bisa jadi pelabuhan tersibuk di dunia ya. Jadi dulu pelabuhan tersibuk di dunia itu dipegang Singapura. Terus sekarang udah Cina, udah di Shanghai. Waktu itu Lee Kuan Yew ya seperti biasa gitu ya. Dia pasti dengan senang hati membantu Cina karena dia dari Cina gitu. Lee Kuan Yew berasal dari Cina, dia bantuin Cina. Tapi kan nggak mungkin semua dibuka gitu ya. Terus waktu itu Deng Xiaoping minta gitu, semua rahasia, maksudnya ya cara-caranya dibukain sampai dibilangin gitu. Kalau kau nggak mau bantu saya gitu ya, kuburan bapak mama kau yang di Cina kau obrak-abrik gitu. Jadi sampai ketakutan. Ada satu pepatah biasanya dulu Cina ya, dia kalau kayak ngancamin para dia punya orang-orang yang udah keluar dari Cina ya, maksudnya perantauannya lah, yang udah berhasil di negara lain, itu biasa gitu. Mereka jadikan itu kayak guyonan lah ya. Kalau kamu nggak bantu Cina, ya kuburan kakek nenek kamu, bapak mama kamu, kami obrak-abrik gitu. Dan biasa itu ketakutan. Ya, jadi saya harap Paul Jang bisa lah pulang gitu ya. Kasihan bapak mama kamu yang ada di Indonesia, ya nggak pulang-pulang. Jadi saya harap Paul Jang segera pulang. Oke, kita lanjut ke Bang Iman. Berarti kuburan bapak ibunya lo obrak-abrik aja Bang Julius, ntar dia balik deh. Nggak, bapak mamanya masih hidup kalau nggak salah. Kalau Paul Jang masih hidup bapak mamanya, ya ini kasihan gitu bapak mamanya gitu kan, ya menunggu anaknya gitu. Mana tahu ya Paul Jang ini kasihan sama bapak mamanya, segera pulang lah, ya jumpai bapak mamamu. Oke silakan Bang Iman. Nggak, maaf ini Bang Jul, Dewa pamit dulu. Ini ada apa? Dewa besok pagi soalnya mau berangkat ke Turki makan malam sama Erdogan dulu ya. Nggak enak soalnya Siap. ya. Makasih banyak, makasih banyak semuanya. Bang Juma, I love you Bang Juma. Hati-hati Bang Juma ya. Minta wejangan sebelum pergi, minta wejangan. Harus dari pria rasa wejangan apa? Malu sama Pak Ustadz Alwan. Ada Pak Ustadz Alwan. Pokoknya intinya soal mata-mata yang di Paul Jong itu tidak benar. Tapi kalau mata keranjang bisa jadi sih kalau mata keranjang. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke silakan dari Bang Iman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada HMC, pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita atas wafatnya ayahanda Ustadz HMC. Assalamualaikum Ustadz Alwan, Ustadz Unggul, Ustadz Zuma, dan semua netizen yang ada di bawah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan selamat malam bagi rekan-rekan Waalaikumsalam non-Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin luruskan dulu mengenai masalah itu tadi, kan ada masalah kadrun itu ya. Jadi memang kalau kita tidak mengetahui sejarah itu ya begitulah ya kan. Jadi kita kenal bahwa Pak Anies Baswedan adalah cucu daripada Abdurrahman Baswedan. Itu mereka dari bangsa dari Yaman ya awalnya. Jadi Abdurrahman Baswedan itu adalah pelopor daripada Sumpah Pemuda Arab pada tanggal 4 Oktober 1934 di Semarang. Oke, karena kita tahu waktu itu kolonial Belanda membagi 3 kelas, yaitu kelas pertama adalah bangsa Eropa dan Amerika, kelas kedua India, Cina, dan Arab, kemudian kelas 3 tentunya kita sebagai pribumi. Nah, saat dideklarasikan Sumpah Pemuda Arab ini pada tahun 34 tersebut, sebenarnya para orang-orang Arab di Indonesia saat itu tidak mau. Karena apa? Karena kita menjadi katanya turun tahta. Jadi turun tahta. Tapi karena kecintaan dia melalui artikel yang dia tulis, Ius Soli, yaitu di mana saya lahir, disitulah tanah air kita. Kemudian Abdurrahman Baswedan ini juga anggota BPPKI, KNIP, Menteri Penerangan, dan diplomat paling pertama dari Indonesia yang berhasil menyampaikan atau membuat Mesir mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia pada tahun 22 Maret 46. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh daripada orang keturunan Arab yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan bersumpah pemuda tersebut. Kita tahu semua seperti kakeknya Yusuf Martak. Nah, kemudian dia berimbang. Ini juga akan saya kasih tahu bahwa ada juga tokoh-tokoh Belanda yang cinta akan Indonesia, yang memperjuangkan Indonesia. Di antaranya Baron van Hol. Dia seorang pendeta dari negeri Belanda yang dikirim pada tahun 1849. Namun dia menentang semua kebijakan-kebijakan tentang tanam paksa. Yang kemudian kedua, Douwe Dekker. Dia tulis Max Havelaar, di mana dia menulis di bukunya itu tentang penyiksaan kepada pribumi. Yang ketiga, Ernest Francois Douwe Dekker, masih saudaraan dengan Douwe Dekker, yaitu salah satu tokoh 3 serangkai. Nah, jadi kalau saya melihat si Paul Zhang dan pengikutnya ini, saya bisa yakin dari sejarah yang ada, mereka ini memang kalau kita bilang ya separatis dunia maya. Memang orang-orang nggak berpendidikan dan nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup tentang sejarah negara gitu. Apalagi dengan Pancasila. Nah, makanya saya katakan yang kedua kali di sini bahwa kalau untuk urusan negara, urusan bela negara, terutama kita negara Republik Indonesia, dan urusan Pancasila, nggak usah ngajarin orang Muslim, nggak usah ngajari orang Islam. Itu jelas fakta dan sejarahnya. Oke, sedikit kalau kita lihat di Pancasila, contoh ketuhanan yang Maha Esa itu ada 7 butir. Butir pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tentu kompatibel dengan Al-Ikhlas ayat 1. Kemudian butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan. Itu kompatibel dengan Al-Kafirun ayat 6. Oke. Kemudian percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa itu kompatibel juga dengan Al-Baqarah ayat 21. Oke. Kemudian yang keenam, saling toleransi dalam menjalankan ibadah masing-masing. Itu juga kompatibel dengan Al-Baqarah ayat 256. Oke. Ini biar umat Kristen ini tahu nih. Jadi jangan ngajarin Islam deh tentang
bagaimana cintanya. Kemudian butir ke-7, tidak memaksakan suatu agama. Oke? Dan kepercayaan agama sendiri kepada orang lain. Itu kompatibel dengan surat Yunus ayat 99. Kemudian sila kedua, butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Itu kompatibel dengan Al-Mumtahanah ayat 8. Oke. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Itu kompatibel dengan Al-Hujarat ayat 11. Dan seterusnya saya percepat saja. Misalnya saya ambil daripada sila ketiga butir pertama. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, itu kompatibel dengan surat Al-Hasyr ayat 9. Oke, kemudian di keduanya, memiliki rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Itu di At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, memiliki rasa cinta tanah air, itu kompatibel dengan Al-Baqarah ayat 126. Saya agak percepat aja di sila keempat, butir pertama. Mengingat jika setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, itu kompatibel dengan Al-Maidah ayat 8. Di butir kedua, tidak memaksakan. Nah ini, tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Itu kompatibel dengan Al-Qasas ayat 56. Dan seterusnya sampai sila kelima sebanyak 44 ayat yang saya catat. Jadi, kalau saya melihat daripada kelakuan-kelakuan yang namanya siapa tuh Paul Jong apa itu saya ini, dan pengikut-pengikutnya yang seenak berbicara, itu jelas dia tidak memahami arti daripada Pancasila. Saya nggak tahu di kitab mereka ada nggak Pancasila sebanyak 44 ayat dari butir-butir yang kompatibel dengan ayat mereka. Mudah-mudahan ada sehingga mereka mengerti. Dan tidak mengenal sejarah, yang saya katakan tadi, ada juga bahwa di kalangan umat Kristiani, yang notabene di orang Belanda aja cinta Indonesia. Lah ini yang mengaku orang Indonesia tapi kelakuannya seperti itu. Dan ini saya katakan ciri-ciri daripada PKI itu. Karena PKI itu belahnya ya paling gampang, sejarahnya memang satu, Islam dulu. Islam kena, TNI Polri kena, udah. Kalau nggak kena itu agama. Jadi benar tadi siapa kata Mahadewa, sebenarnya kalau ini mah membicarain Paul Zhang itu bullshit. Kemudian kalau dia bilang punya intel, kalau saya nih yang saya pernah dengar, dia menyebut Jenderal Sulaiman B. Ponto. Katanya dia kenal. Wah, kalau saya jadi Sulaiman B. Ponto, saya klarifikasi, saya cari orang. Main sebut nama-nama Kabais, mantan Kabais itu bahaya itu. Karena dia Kabais dari tahun 1996 sampai 2011 atau 2012 dia menjabat. Artinya berkedudukan di Bais, Badan Intelijen Strategis. Kalau dia ngomong begitu, kalau saya jadi Pak Ponto, saya klarifikasi, bahaya. Jadi saya rasa itu yakin bullshit. Betul kata Ustadz Tunggul, bullshit. Dan kepada teman-teman Kristiani, sekali lagi, Islam jelas mengenai Pancasila, 44 butir sila, semuanya kompatibel dengan 44 ayat Al-Quran yang berbeda. Itu baru 44 ayat. Belum kalau saya kalikan, katakanlah 4. Bayangkan, ada berapa ayat yang saling kompatibel daripada butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau preambul daripada Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa itu aja. Jadi kepada umat Kristiani lebih sedikit berpengetahuan, lebih cerdas. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Kalau Bang Iman selalu dari sudut pandang sejarahnya ya. Jangan lupa sejarahnya. Dan ya Pak Uljang ini kalau oten-oten bilang ya, oh dia ini cinta NKRI, sangat cinta gitu. Bro, cinta itu bukan lewat ucapan, tapi lewat tindakan. Ya,
nggak ada gunanya kalau kamu bilang kamu cinta seseorang, tapi tindakan kamu menunjukkan sebaliknya. Ya, contoh nih, saya bilang saya cinta sama satu perempuan gitu. Tapi ya tidak ada perjuangannya, malah saya maki-maki perempuan itu ya, atau mungkin saya suruh-suruh gitu, saya perintah-perintah, itu bukan cinta. Ya, Paul Jang udah buat apa untuk Indonesia? Kalau memang dia ingin berjuang, ya nggak ada salahnya dong dia balik ke Indonesia. Ya mungkin kamu jadi DPR kayak atau jadi apa gitu kan. Bahkan ada oten-oten yang mengatakan Paul Jang sudah pantas jadi presiden. Wow, luar biasa sekali. Apa nggak ada lagi orang lain ya kalau sampai Paul Jang jadi presiden? Saya tanda tanya juga gitu ya. Atau teman-teman oten ini pergaulannya udah saking parahnya gitu ya. Di antara teman-temannya nggak ada lagi orang yang lebih pantas gitu. Ya, kita kan tahu presiden itu adalah orang yang terbaik lah. Ya, yang menempati itu adalah anak bangsa Indonesia yang terbaik, yang dipilih untuk menempati jabatan itu. Jadi kalau sampai harus Paul Jang yang jadi presiden, ya bisa jadi oten-oten ini teman-temannya udah parah semua gitu kan. Artinya memilih yang paling parah di antara yang lebih parah gitu. Memilih orang parah di antara yang lebih parah. Jadi ini kacau sekali buat oten-oten yang udah sampai seperti itu gitu ya. Penyakitnya udah parah sekali. Jadi udah kronis kalau kita bilangnya, udah kronis sekali penyakitnya. Saking nggak ada orangnya lagi gitu ya. Masih mending dia bilang kayak misalnya contoh Ahok atau apa gini. Masa Paul Jang gitu? Aduh kacau sekali. Masih mending Luga kamu bilang, oh Luga jadi presiden gitu ya. Mana tahu kalau dia jadi presiden dia bisa kasih berkat gitu kan. Karena dia ini kan udah pulang balik surga selalu. Jadi kalau sampai Paul Jang saya kacau gitu. Ya, dan oten-oten ini pintarlah sedikit gitu. Ya pintarlah sedikit melihat sesuatu tuh lebih ke objeknya. Ya, dari awal kita udah bilang kita nggak pernah membela Irjen Napoleon dalam tindakannya. Tetapi kita bilang secara kemanusiaan oke. Sama kayak gini contoh. Ada pejabat ya yang secara perintah dari komandannya, perintah dari tugasnya itu nggak boleh melakukan misalnya membantu orang ini. Ya. Contoh gini. Dia penjaga lapas. Ya, harusnya dia nggak boleh mempedulikan tahanan. Kita contohkan, dia petugas lapas dia nggak boleh peduli tahanan. Sebenarnya gitu kan, tapi dia lihat ada satu tahanan gitu lagi batuk-batuk, sakit, ya sakit parah gini gitu kan, kelaparan, kesakitan, dia belikan obat gitu, dia bantuin atau enggak dia bawa lah, ya dia bawa dia punya narapidana ini pergi berobat. Padahal nggak boleh kan mengeluarkan tahanan gitu, dia pergi bawa berobat. Secara hukum yang dia lakukan salah, dia nggak melakukan SOP-nya, tapi secara kemanusiaan yang dia lakukan bisa dimaklumi. Ya, jadi ada beberapa hal itu ya kita harus lihat dua aspek, nggak bisa kita lihat dari segi satu aspek. Yang kita anggap kita respect adalah Irjen ini ya, Irjen Napoleon ini udah mengatakan ya dia siap gitu, ya dia menerima segala konsekuensinya, ya udah selesai kok. Dia udah mengakui dan dia siap menerima hukuman, selesai. Ngapain lagi diributkan gitu ya dengan membawa oh agama Islam ini harus dibela dengan tai gitu. Jadi agama itu dibela dengan segalanya gitu. Ya dengan kepala kita juga kita bela gitu ya. Kalau perlu kita antuk ke oten ya kita antuk juga ke oten gitu. Apakah karena saya bela agama misalnya contoh dengan menanduk kalian gitu dengan kepala, apakah menjadikan Tuhan saya itu kepala? Kan nggak seperti itu. Jadi oten-oten ini mungkin lebih cerdas lah. Ya kita harap cuma lebih cerdas, jangan aneh-aneh. Oke, dari Ustaz Unggul ada yang mau tambahin tadi, silakan. Ada sedikit aja. Jadi kalau masalah mata-mata itu bullshit lah kalau dia punya mata-mata di TNI Polri ya. Masa iya jenderal-jenderal kita yang sangat terdoktrin untuk apa bahkan membelanya apa menyabung nyawa untuk NKRI ini terus tunduk gitu loh kepada si babi zong ini. Kalau saya malah bilang mata-matanya itu si Wahyu Ilahi. Coba deh kalau masuk channel Muslim, waduh manis, lemah lembut. Tapi begitu di channel Kristen, wah habis kita difitnah dan dihujat. Orang seperti ini nih yang berbahaya. Makanya sayang begitu saya masuk dia udah turun. Sebelum sempat saya maki-maki, standby lagi. Ya, saya juga bingung ya. Sampai ada yang tulis, Bang buat konten khusus apakah Wahyu Ilahi adalah ular beludak. Masalah saya malah sekali gitu ngambil video orang gitu kan, terus motong-motongin, dengerin, aduh capek sebenarnya yang gituan.
Ya, tapi udahlah, teman-teman sendiri yang menilai. Nanti Pak Wahyu kalau saya gituin nanti dendam pula dia ya. Karena kita tahu ya kadang-kadang kita nggak boleh mempermalukan orang terlalu sadis gitu. Ya, nanti dia makin dendam ya. Dendamnya bukan ke saya jadinya, dendamnya ke Islam gitu. Ya inilah yang membuat orang-orang seperti Paul Jang itu gitu. Karena mungkin ya waktu di Indonesia dia punya rasa sakit hati gitu kan. Ya mungkin karena usahanya gagal ya, terus merasa yang kasarin dia atau yang jolimi dia dulu di Indonesia ini agamanya Islam gitu kan. Karena memang yang pasti kemungkinan Islamnya gede, karena 87% gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri. Dulu waktu saya di Aceh, jujur gitu ya, saya agak kesal juga gitu dengan orang Aceh sebenarnya gitu. Tapi ke agamanya juga gitu kadang-kadang. Ya bisa ketarik ke agamanya. Tapi saat saya di Medan gitu, saya ambil contoh gini. Waktu di Aceh saya sering ada misalnya konsumen kami ya, janji bayar gitu. Itu padahal ustadz gitu. Ya dipanggil ustadz gitu. Karena dia ada isi ceramah juga ya. Jadi ada yang haji, ada yang ustadz, tapi kok ingkar janji gitu. Saya sampai mikir gitu, ini orang kok bisa ingkar janji gitu, padahal gelarnya ustadz. Begitu saya di Medan, ya saya melihat ada beberapa ya, waktu dia mau ngambil hutangnya, rupanya dia ini pelayanan di gereja. Luar biasa gitu kan, pelayanan, oh saya pikir benar. Bahkan ada yang pendeta ya, saya udah pernah cerita satu yang pendeta, saya langsung tunjukkan namanya sama fotonya, ya dia pendeta gitu, sampai buka panti asuhan juga sama kayak Walabu gitu. Karena itu saya kasih gitu kan, karena saya nganggap udahlah, secara berkas sebenarnya nggak boleh, tapi karena saya anggap ini pendeta pasti jelas lah. Tapi rupanya ujung-ujungnya seperti itu juga. Jadi dari situ saya belajar nggak ada hubungan agama itu dengan orang, itu oknum gitu. Kita nggak bisa bilang itu karena agamanya. Ini yang membedakan kita dengan Oten gitu. Oten kalau udah yang jahat itu Islam, kalau Kristen yang buat salah oh itu oknum. Bahkan Rudy dengan gentleman mengatakan si Paul Jang dan antek-anteknya ini entah kenapa nggak bisa membedakan mana oknum dan agama gitu. Ya, nggak pernah bisa bedakan antara oknum dan agama. Oke, silakan dari Bang Zuma. Ada yang mau ditambahin, Bang? Halo. Oke, mungkin signalnya masih jelek ya. Ya. Oke, saya sedikit, Mas Julius. Mungkin dari Bang Zuma udah bisa ngomong. Silakan dari Bang Zuma. Udah open mic soalnya. Iya, baik sedikit lagi ya, sedikit aja dari saya bahwa satu kebanggaan kita selaku umat Islam ya, bahwa boleh dikatakan Pancasila itu adalah merupakan identitas daripada Islam itu sendiri. Itu secara pribadi saya akui itu. Karena melihat daripada sejarah berdirinya Pancasila, rumusan-rumusan Pancasila, kemudian yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya, Bang Iman, itu sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian poin-poin daripada kekuatan dari Pancasila itu betul-betul bersumber ya, selaras dengan apa yang tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat suci Al-Quran ini adalah merupakan sebuah cerminan atau pedoman dalam kehidupan umat Islam selaku masyarakat ya, di negara ini. Artinya bahwa Pancasila itu boleh dikatakan sebagai identitas ya. Identitas bagaimana kemudian ketika orang di luar sana mendengarkan Pancasila itu identik dengan umat Islam. Ketika umat Islam Indonesia disebut, maka di situ orang luar akan melihat bahwa inilah Pancasila. Nah, tidak sama dengan agama lain gitu ya. Tidak sama dengan agama lain. Ketika dikatakan Pancasila, kemudian di situ ada 5 sila, lalu kemudian dikaitkan dengan pola keberagamaan di luar daripada ajaran agama Islam, maka itu tadi yang mendasar sekali adanya tiga Tuhan ya, sama dengan ajaran Helenisme atau politeisme, di mana mereka mengaku dengan mulut bahwa Tuhan kami satu, tetapi dalam prakteknya ya Tuhan mereka itu lebih dari satu. Nah, sehingga ya itu tadi melahirkan kesakitan karena tidak mampu menjadikan negara ini atau membentuk sebuah negara dari hasil penjajahan menjadi sebuah negara yang memiliki konsep 3 Tuhan atau memiliki konsep 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Ya, sama seperti kita ini sekarang nih. Kita ada 4 pribadi di sini. Tetapi hakikat kita 1.
saya, siapa, Iman, kemudian Ustadz Unggul, kemudian Adinda, Julius. Kita adalah 4 pribadi, tetapi satu hakikat. Hakikat kita adalah manusia. Kita sama-sama manusia. Tetapi pada dasarnya kita adalah 4 pribadi. Ya samalah dengan kehidupan keberagamaan teman-teman Kristen ini. Ya, memiliki 3 Tuhan, masing-masing beda pribadi, tetapi satu hakikat, kata mereka. Nah, hakikatnya ini mereka buat-buat. Yes, padahal Yesus itu kan hakikatnya manusia. Roh Kudus hakikatnya roh atau malaikat. Kemudian Allah ya hakikatnya pencipta alam semesta, khalik. Mereka paksakan menjadi satu padahal tidak kena terhadap konsep yang seharusnya. Karena itulah kemudian saya katakan bahwa umat Islam adalah menjadi garda terdepan ketika nanti ada kekuatan yang mencoba untuk menyentuh kedaulatan negara ini. Nah, yang kita lihat sekarang, saya ulang lagi, yang kita lihat sekarang adalah orang yang numpang di negara kita, nebeng di negara kita. Saya katakan nebeng, kenapa? Karena ketika ada kekuatan dari luar, ya meski bukan hanya merupakan sebuah kekuatan besar, hanya bermodalkan mulut, ya mulut babi, yang kemudian menghujat 01-nya Republik Indonesia, menghujat kedaulatan Republik Indonesia, mereka mengaminkan. Padahal mereka hidup di negara ini, namun sangat disayangkan mereka mengaminkan gitu. Ya, pelaku-pelaku makar yang ingin melampiaskan kebenciannya terhadap negara ini, mereka aminkan. Itulah bukti bahwa konsep yang mereka jajakan kemudian sehari-hari di dalam berdebat, kasih-kasih, itu hoax semua itu. Hoax semua. Yang ada adalah kebencian terhadap khususnya salah satu elemen negara ini, yaitu umat Islam. Kebencian mereka itu sudah tidak terukur, sudah tidak sudah tidak bisa ditakar lagi gitu loh. Sehingga Paul Zhang itu adalah merupakan wakil daripada pembenci-pembenci Islam di negara ini. Ya. Paul Zhang itu adalah wakil daripada orang-orang yang tidak ikhlas, tidak rela negara ini merdeka akibat perjuangan umat Islam. Itulah salah satu bukti bahwa kitab mereka tidak bisa menjadikan mereka itu menjadi orang yang baik. Berbeda dengan kita umat Islam. Saya kira begitu dari saya untuk sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan saya juga mengucapkan turut berduka cita ya Adinda Julius atas kembalinya ayahanda kita. Semoga diberikan nikmat keselamatan layaknya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian. Amin. Ya, makasih buat Bang Zuma. Ya, dari Bang Iman tadi ada yang mau ditambahin, silakan. Oh ya, sedikit aja tadi mengenai masalah Bonaparte dan MKC. Jadi ini kan di ruang-ruang media mainstream ya, itu kan mungkin awalnya blow up itu mungkin ingin lebih terkenalnya MKC. Ternyata yang lebih terkenal malah Napoleonnya. Kalau dalam dunia nyata gitu ya, artinya di media-media itu justru yang terkenal Napoleonnya. Jadi dia salah strategi gitu. Awalnya kan ingin memblow up MKC-nya. Ternyata setelah di blow up malah yang ngetop malah NB-nya. Jadi salah perhitungan dia, kurang canggih juga. Itu aja sih yang saya lihat. Ya, saya juga ada ikut ini ya, dibilang sama Wak Labu gitu ya. Dia kasihan dengan si siapa? Dengan si Kasman ini ya. Dia bilang kita nggak bisa pungkiri juga apa yang terjadi di dalam lapas itu ya. Yang terjadi di lapas. Kita malah koar-koar itu makin bahaya, makin susah. Salah-salah makin menderita dia di dalam. Seharusnya orang yang di luar itu kan dibilang, jangan lagi lah diberitakan. Sama seperti si Wak Labu ya. Dulu dia sempat itu kan dicari gitu ya. Ya, dia sempat dicari, sempat dipersekusi dia bilang. Dan dia itu sangat terima kasih kalau beritanya udah nggak muncul gitu. Tiba-tiba akhirnya muncul berita-berita yang lain yang menimpa berita dia, terus lama-lama dilupakan. Dan dia sangat bersyukur. Bayangkan kalau masih ada orang yang mungkin dia gitu. Ya, kalau Wak Labu mungkin kasusnya sekarang ya, kalau Wak Labu tuh kasusnya sekarang, saya rasa mampus dia itu. Di blow up terus sama Paul Jang ya, Yusuf Manubulu setiap hari gitu, biar makin dicari dia. Ya ini yang kasihan dengan Kasman. Seharusnya ya udahlah, dia kan udah ditangkap. Ya biarkanlah pengadilan yang mengurusnya. Terus nggak usah lah koar-koar. Oh inilah tim hukumnya gitu kan, sama kayak Saipudin, nunjukin satu-satu.
inilah pengacaranya, terus mereka kayak sesi inilah cerita-cerita gitu kan, jadinya apa ya? Saya lucu gitu kalau orang yang ngambil ini ya tindakan seperti itu. Kayak kita ambil contoh ini. Saya kemarin muncul di TikTok gitu ya. Saat Presiden SBY saat melakukan ini apa? Kapal Indonesia itu kan pernah disandra ya di apa? Somalia ya, sama perompak Somalia kan pernah disandra tuh ya saat Pak SBY menjabat. Terus di konferensi pers Pak SBY ditanyakin sama wartawan gitu kan. Tindakan apa yang akan Pak SBY lakukan gini? Pak SBY diam. Ya, dia bilang dia akan mengambil keputusan terbaik gini-gini kan. Ditanyakin terus, nggak kirim pasukan atau suruh bantuan dari negara luar atau bla 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 semua gitu. Pak SBY diam. Ya, Pak SBY diam dan media-media mulai ya menulis berita, wah presidennya lemah, ya nggak berani ambil tindakan, bla 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 lah semua gitu kan. Terus nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian beritanya langsung heboh kan, berhasil diselamatkan. Ya, awak Indonesia dan juga kapal itu berhasil diselamatkan ya oleh tentara Indonesia, dan baru tahu terakhir gitu kan, ya kalau ternyata pemerintah itu nggak diam gitu, ada tindakannya yang dilakukan ya, dan itu nggak perlu dikoar-koar gitu. Orang yang terlalu banyak koar-koar ya nggak jadi biasanya. Ya contoh misalnya Bang Iman gitu ya, dia mau buka usaha, belum buka udah duluan koar, oh nanti usaha saya akan begini, saya akan buat begini, akan buat ini, buat itu, ya nggak jadi gitu biasanya. Dan bahkan saat kalau nggak sesuai ekspektasi, ya orang akan kayak kecewa. Mending diam-diam tiba-tiba udah sukses aja gitu ya. Itulah saya lebih respect kayak teman-teman gitu ya, kayak usaha biasanya itu diam-diam gitu. Dapat duit yang nggak usah dikoar-koar gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Karena pertama ya, lu kalau pamerin lu kaya, ya pamerin lu punya usaha bagus, memangnya lu mau bagiin kasih orang? Ya nggak juga gitu kan. Lu juga nggak akan bagiin. Memangnya begitu lu pamerin, oh lu gua kaya gitu. Tiba-tiba banyak orang minta duit sama lu, minta bantuan, lu bisa bantuin? Ya nggak semua gitu. Terus yang kedua, ya ya jangan lupa juga gitu. Saat kamu nggak bisa memenuhi ekspektasi orang, ya orang pasti akan menghujat, dan ini hal yang lumrah lah. Apalagi kalau kamu muncul sebagai public figure ya, kita nggak bisa pungkiri gitu kan. Ya kita di YouTube ini ya walaupun yang nonton masih dikit ya, ratusan gitu. Ya mau nggak mau kita juga udah termasuk public figure lah ya, public figure kecil-kecil. Dan ini hal yang saya rasa wajar lah. Ada yang muji, ada yang hujat, ada yang muji, ada yang hujat. Itu memang hidup tuh seperti itu ya. Nggak mungkin semua orang muji kita. Kemarin siapa ya yang nggak siap dihujat? Saya sampai ketawa gitu kan. Oh, si Sofiatul yang kalau nggak salah. Saya lupa, dari orang Kristen. Saya sampai bilang gini, ya kalau kamu ini udah muncul ya siap-siap gitu. Nggak mungkin yang kamu terima tuh yang positif aja. Pasti hujatan tuh akan ada. Karena ini satu paket ya. Kamu nggak bisa mau enaknya aja, yang jeleknya nggak mau gitu. Ya jadi waktu itu pemerintah ya, pemerintah SBY bisa selesaikan gitu. Selama 1 minggu ya kalau nggak salah itu dihujat habis-habisan. Saya ingat sekali gitu. Pemerintah lemah lah, nggak bisa ngambil keputusan lah ya. Tapi beres gitu. Saya malah kasihan si Kasman gitu ya. Nggak ada action sampai sekarang, kohar-kohar terus gitu. Sampai Walabu juga bilang ya, baru pertama dia lihat orang ngurus kasus, ya kasus yang nggak diurusin, kohar-koharnya yang banyak gitu. Galang donasinya yang kencang, ya konferensi pers yang kencang, ya terus memberikan pernyataan-pernyataannya yang kencang, tapi kerjaannya nggak ada gitu. Saya sampai ketawa gitu. Biasa orang kerja dulu, udah selesai baru ngomong gitu kan. Ya udah, saya mau mulai ini, doakan saya gitu kan, simple. Kita akan membela Kasman, ya kita akan membela Kasman semaksimal mungkin. Udah selesai gitu, diam aja gitu. Ya begitu nanti udah ada berita terbaru, misalnya udah sidang gitu kan, ya baru bilang gitu, alhamdulillah sidangnya berjalan lancar dan kita nampaknya bisa gini gitu ya. Sama kayak Ustadz Yawaloni, sampai sekarang kan kita nggak tahu nih, kalau nggak salah dia mengganti ya pengacaranya, dan kita juga nggak ada yang ikutan gitu ya. Ya udah biarkan mereka berjuang. Begitu nanti hasil yang terbaik yang didapat, ya udah kita baru beritakan. Itu aja sih. Ya supaya biasakanlah, jangan terlalu banyak koar-koar yang nggak penting gitu ya. Sama kayak Paul Jang ini, biasa tong kosong nyaring bunyinya. Ada intel lah di dalam lah gitu ya, paling tahu lah borok di dalam pemerintah Indonesia. Waduh, kalau bicara borok semua pemerintah juga pasti ada lah. Kau mau negara manapun pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau ditutupi ya oleh pemerintah. Yang penting kan niatnya apa gitu. Yang penting niatnya apa. Dan juga terlalu banyak ngomong kalau saya lihat Paul Jang ini, tapi nggak ada yang benar gitu. Dari 10 yang dia ngomong, pas pula 1 benar, 9 yang nggak benar itu nggak dihitung sama Oten. Tapi langsung kayak dipuji-puji. Ya, saya konyol sekali. Saya lihat kalau Paul Jang kasih data tuh, wah, parah gitu, asli parah gitu ya. Pendebat Kristen yang lain masih lebih mending.
ada beberapa pendebat Kristen tuh datanya masih lebih bisa lah, kayak swasta tuh jelek-jelek walaupun geblek gitu ya. Kadang-kadang datanya lebih bisa benar dibandingkan Paul Jang yang hampir mayoritas ya data dia tuh nggak bisa dipegang. Saya nggak tahu memang karena dia bodoh atau memang sengaja memframing ya. Bisa jadi sengaja memframing. Terus ada juga yang di live comment bilang, "Bang, jangan stresin Paul Jang gitu kan." Saya bilang, "Ngapain? Saya nggak stresin gitu." Ya, kita ngomong dia ini kan karena sesuai dengan yang dari saya sampaikan sebelumnya ya. Saya mengubah HMC dari channel debat agama menuju channel berita. Ya itu memang keputusan saya gitu. Karena saya lihat memang kita masih lemah di berita ya. Apalagi kita tahu di sebelah ya, pihak sebelah tuh banyak sekali channel-channel mereka tuh yang fokus ke berita, bahkan berita-berita hoax, berita-berita framing gitu kan. Kalau terjadi misalnya kasus ya pemerkosaan yang dilakukan oleh ulama atau inilah pesantren gitu, wah itu cepat sekali mereka beritakan. Tetapi kalau ada terjadi apa-apa sama mereka ya diam-diam gitu. Ya, dan itu dari kemarin saya mau beritakan itu loh. Ya, masalah yang terbaru ini ada seorang pendeta ya, pendeta yang mencabuli dan ini beritanya baru 3 minggu yang lalu. Ya, dan saya mau naikkan dari kemarin nggak sempat karena lagi ngurusi bokap juga gitu. Dan ya ini kita akan beritakan gitu, biar kalian tahu membedakan mana oknum dan mana agama. Karena saya lihat kelemahan-kelemahan di pihak sebelah ini adalah nggak bisa membedakan ya mana oknum dan mana agama. Ini kacau sekali gitu. Ya hanya beberapa orang lah bisa bedain kayak Bang Bob ya, dia bisa bedain mana oknum dan juga mana agama. Oke, silakan dari yang lain ada yang mau ditambahin mungkin? Baik, saya sedikit Ustaz Julius kalian closing statement karena saya besok ada kegiatan pagi. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya katakan bahwa saya sangat bersyukur sekali bahwa saya termasuk golongan yang terpilih dalam Islam. Jadi saya setiap malam itu mempelajari isi Al-Quran, saya ambil inti-intinya, memang hanya kitab suci Al-Quran yang benar-benar lengkap. Itu dari hasil belajar saya, dari hasil perenungan lengkap. Makanya ada 6 pokok isi daripada Al-Quran. Jadi dari masalah tentang ketauhidan atau tentang ketuhanan, dari masalah kehidupan bermasyarakat, politik, ekonomi, semua lengkap sekali. Jadi dari sisi manapun kayaknya nggak akan bisa satu orang pun di dunia ini yang bisa menembus untuk menginikan Islam. Benar-benar saya baca tahap demi tahap daripada itu semua. Ada contoh misalnya di sini ada Ustadz Zul yang benar-benar mumpuni di masalah tentang keakidahannya. Ustadz Alwan juga mumpuni di masalah keakidahannya. Ustadz Gus Handi di masalah hukum-hukumnya. Ustadz Farhan di masalah sejarah-sejarahnya. Jadi kita lengkap. Alhamdulillah lengkap, dan saya yakin. Jadi nggak ada yang bisa menusuk kita atau menembus kita dari arah manapun, apalagi dari arah kehidupan di dunia. Makanya saya bersyukur sekali ada Ustadz Zul, Ustadz Alwan, Ustadz Farhan, dan semuanya. Saya bangga sekali. Jadi kita bisa menangkal dari semua sisi. Bermain politik, hayo. Politik, Islam punya politik. Bermain ekonomi, hayo. Islam punya ekonomi. Dan seterusnya. Saya rasa itu aja dari saya. Kita harus perkuat keimanan kita, keakidahan kita. Kita belajar di channel ini. Di channel ini banyak sekali narasumber yang saya rasa cukup mumpuni. Terutama yang kita banggakan, yang kita hormati Ustadz Zul, yang dalam pemahaman Al-Qurannya oke, benar, plus pemahaman tentang kitab-kitab di luar Al-Qurannya. Waduh, melotok banget. Saya belum ada apa-apanya, Ustadz.
Mantap gitu. Saya hanya dari sisi sistem itu saja. Itu aja sih yang perlu kita pelajari terus. Oke, siap Bang Iman ya. Dan mungkin sebagai closing statement, saya mau sampaikan ya, saya bukan nggak kasih Bang Riki ngomong ya. Dan sebelumnya Assalamualaikum buat Bang Riki. Cuman Bang Riki di private chat tulis dia nggak ngomong ya, dia cuma ikut nyimak. Oke, silakan dari Bang Zuma sebagai closing statement. Dan jangan lupa habis ini ya, habis ini ada live di tempatnya si Goldian ya. Di tempat Goldian Boy akan live. Dan juga saya mungkin akan ada live kecil gitu ya, di The Batman Channel untuk sharing-sharing aja. Tapi itu ya cuma untuk sharing-sharing kecil aja. Kalau mau nonton debat yang lebih serius mungkin di Goldian Boy. Oke, silakan Bang Zuma sebagai closing statement. Tafadhol. Terima kasih ya Dinda ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti ini bahwa dulu ya, kalau kita melihat sejarah di Madinah lahir sebuah konsep kepemimpinan atas dasar persatuan dan kebebasan atau biasa disebut dengan Piagam Madinah, yang mana hal ini dipelopori oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di Indonesia ada Pancasila yang mengusung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, persatuan di atas perbedaan. Nah, ini pun dipelopori oleh orang Islam yang boleh saya katakan bahwa beliau adalah Soekarno ya. Nah, dua hal yang kemudian terjadi ya, adanya Piagam Madinah, bagaimana seorang pemimpin Rasulullah Muhammad SAW dan juga Soekarno yang kita kenal dengan adanya konsep Pancasila kemudian. Dua hal ini adalah merupakan manifestasi dari sumber hukum tertinggi dari Tuhan, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Piagam Madinah, Pancasila, itu adalah dua hal yang sama-sama memiliki visi, mempersatukan dan kemudian menjadikan Islam sebagai acuan di dalam rumusan-rumusan bernegara. Inilah yang melahirkan, sekali lagi, inilah yang melahirkan kedengkian, sakit hati, iri dengki, dan seterusnya. Jadi ketika ada yang mengatakan umat Islam ingin melakukan makar terhadap negara ini, itu adalah kesalahan total, itu kesalahan fatal yang mereka lakukan. Karena mereka menganggap umat Islam itu bodoh. Mereka menganggap bahwa umat Islam itu bisa dikibulin dengan pernyataan, dengan framing yang mengatakan hal-hal seperti itu. Bahwa umat Islam ingin melakukan ini, ingin mendirikan sebuah khilafah dan seterusnya. Itu adalah merupakan sebuah pernyataan-pernyataan yang nonsen. Mereka tidak mengerti prinsip daripada khilafah itu sendiri. Dia pikirnya Indonesia ketika jadi khilafah, maka kemudian Pancasila hilang. Padahal bukan prinsipnya bukan seperti itu. Dengan adanya Pancasila, boleh saya katakan bahwa konsep Islam itu sudah ada di situ. Ketika Pancasila mengajarkan kita bertuhan yang satu, maka di situ Islam tumbuh dan berkembang. Ketika Pancasila mengatakan bahwa persatuan Indonesia, maka di situ Al-Quran dibumikan dan seterusnya. Jadi adalah kesalahan fatal ketika kemudian ada tuduhan bahwa umat Islam ingin melakukan makar. Nah, itu poinnya. Kemudian fakta yang ada sekarang dan kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang benci terhadap negara ini, itulah cerminan yang sesungguhnya bahwa tuduhan dilemparkan kepada umat Islam pada dasarnya adalah mereka yang menginginkan adanya sesuatu terjadi di atas negara ini, sehingga muncul kekacauan, muncul keributan dan seterusnya. Dan tentu kekuatan yang paling utama dan yang paling pertama menolak dan menghalangi hal tersebut adalah kekuatan umat Islam. Ya, umat Islam yang akan pertama kali membentengi semua itu. Kami tidak memberikan, dalam arti kata kami tidak berpangku tangan kemudian kami memberikan sepenuhnya kepada TNI, Polri, tidak. Umat Islam akan bangkit untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Itu adalah harga mati bagi kami umat Islam, bagi kita umat Islam. Jadi satu hal lagi ya, bahwa yang tadi yang saya katakan, ketika kita melihat bagaimana kemudian pendukung si Paul Zhang ini
ketika dia mengatakan Indonesia seperti ini dan seterusnya dan seterusnya, Presiden Republik Indonesia seperti ini dan seterusnya, kemudian ada yang mengaminkan, itulah cerminan yang sesungguhnya. Itulah hal yang kemudian merupakan sebuah bukti bahwa ada kekuatan yang mereka galakkan, ada misi dan visi yang mereka lakukan, yang muatannya, kendaraannya adalah kebencian. Entah itu kebencian terhadap apa, yang paling bisa ditebak adalah mereka benci negara ini karena negara ini mayoritas umat Islam. Mereka benci negara ini karena asas daripada berdirinya negara ini bersumber dari kitabnya umat Islam. Sehingga apa yang terlontar kemudian dari mulutnya? Kebencian, hujat, makian, kemudian propaganda, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa mereka itu tidak konsen terhadap agamanya saja? Kenapa harus konsen terhadap negara ini? Kenapa harus menyinggung pemerintahan dan seterusnya? Kenapa? Karena ketika berbicara mengenai Indonesia, itu halnya mereka berbicara mengenai Quran. Ketika berbicara mengenai Indonesia, itu sama halnya dia berbicara mengenai Islam. Itulah kesakitan demi kesakitan yang mereka derita, ya, sehingga melahirkan sebuah keadaan yang saya melihatnya itu sudah stadium parah, itu sudah stadium 4, nggak bisa lagi disembuhkan. Mungkin dia sembuh, mereka orang-orang ini sembuh, kalau negara ini terpecah, negara ini terjadi huru-hara, negara ini menjadi peperangan, pasti penyakit mereka sembuh dan mereka akan tertawa dengan terbahak-bahak. Itu saya bisa pastikan. Negara ini kacau, mereka orang-orang yang membenci terhadap Indonesia, yang notabene-nya makan dan tidur di negara ini, itu akan terlihat nantinya. Mereka tertawa, mereka merasa puas gitu. Jadi kalau mereka mengatakan kami cinta NKRI, kami ini Republik Indonesia, saya sanksi untuk itu. Karena itu tadi, kita belum pernah melihat pola apa yang mereka lakukan berdasarkan keyakinan mereka yang bisa dijadikan sebagai acuan penilaian bahwa, mereka berbakti terhadap negara. Mereka berdasarkan agama mereka memberikan input positif terhadap negara ini. Kita belum pernah melihat itu. Justru ketika kita umat Islam mengisi, ya, memberikan sumbangsi positif terhadap negara ini, dicerca, dihinakan, direndahkan, dianggap sebagai sesuatu tindakan-tindakan makar. Nah, dengan kondisi ini kemudian, maka kekuatan yang mereka lakukan dan kekuatan mereka punya, mereka manfaatkan untuk menjelek-jelekan Islam dengan segala macam cara, dengan menggalakkan sebagai macam program, dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang mana itu bisa menggaungkan kebencian umat, kebencian manusia, kebencian dunia terhadap Islam itu sendiri. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, berbanggalah dan berbahagialah kita sebagai seorang Islam yang kitab sucinya menjadi pedoman negara Republik Indonesia ini, sehingga kita tidak mungkin kemudian bisa, ya, dipisahkan antara umat Islam dan Pancasilanya. Umat Islam tidak mungkin dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar 45-nya. Umat Islam adalah Pancasila, Islam adalah Pancasila, Pancasila adalah Al-Quran. Saya kira seperti itu, ya, para sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Yang pada intinya kebenaran yang saya suarakan ini adalah fakta sejarah, dan kebenaran yang saya sampaikan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ustadz Juma, ya. Dan saya rasa udah cukup. Bang Riki ada yang mau disampaikan? Ya, karena Bang Riki headsetnya bermasalah ya, jadi nggak bisa ngomong. Dari Bang Iman, ada yang mau disampaikan untuk closing sebelum saya tutup? Saya rasa cukup, sudah semua clear. Oke, makasih ya clean. buat semua. Ya, habis ini kita ada live ya di tempatnya Goldian Boy. Dan kalau saya cuman ada sedikit sharing-sharing lah untuk untuk orang tua lah ya. Karena memang hari ini terakhir dan ya menyampaikan isi hati doang. Ya di channel The Batman Channel ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, makasih juga buat yang udah hadir ya, dan juga para narasumber ada Bang Zuma, Bang Iman, Bang Dewa tadi ya, Ustadz Unggul, ya Ustadz Alwan dan teman-teman lainnya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Waalaikumsalam.